Timan. Jelas sekali ini adalah metode Tungku yang membalas budi. Aku tidak pernah berpikir bahwa diriku yang lain akan memaafkan pria yang mengambil belatimu. Xiao Leng melompat keluar saat ini dan berkata dengan tenang di hati Leng Qingqiu. Mendengar ini, Leng Qingqiu mendengus dalam hatinya, Xiao Leng, apa yang kau tahu? Aku tidak pernah memaafkan Guyan. Semua yang kulakukan sekarang hanyalah memanfaatkan fisik khusus pihak lain. Kompensasi, ini hanyalah kompensasi yang harus Guyan berikan padaku. Aku juga sudah mengambil keputusan. Ketika saatnya tiba, aku akan menghadapi Guyan. Pertarungan, betul sekali. Ketika aku menjadi cukup kuat untuk dengan mudah menekan Guyan, itulah hari aku mengungkapkan identitasku kepadanya. Xiao Leng terdiam, orang ini tidak dapat diselamatkan lagi 1 jam kemudian. Di dalam gedung Departemen Prajurit Jianghai. Markas besar Departemen Prajurit terletak di ibu kota, jadi jika Anda ingin pergi ke markas besar dari Jianghai, Anda harus melalui susunan teleportasi cabang. Masuki ruang transporter. Sekelompok personel logistik segera menyambut Leng Qingqiu dengan gugup. Mereka telah menerima informasi ini sejak lama. Halo Menteri Leng. Selamat pagi Menteri Leng. Menteri Leng. Semua tubuh tegang dan rasa dingin yang terpancar dari Leng Qingqiu membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke jurang es. Sang guru pedang terlihat sangat menakutkan. Dan pria di sebelah menteri itu bukankah dia putra sulung keluarga Guyan? Leng Qingqiu memiliki ekspresi tenang dan sedikit mengangguk sebagai tanggapan. Berita bahwa Leng Qingqiu menjadi kepala Departemen Pedang telah menyebar ke seluruh Departemen Prajurit pada hari yang sama. Lagi pula, dia memiliki identitas khusus, dan Direktur Markas Besar, Long Tianyuan, tidak ingin sesuatu yang konyol terjadi. Guyan berbisik kepada Leng Qingqiu yang telah mendapatkan kembali ekspresi tenangnya. Sekarang, mengapa tidak ada yang menyapaku? Lagi pula, aku adalah putra tertua dari keluarga Gu, kan? Leng Qingqiu terkekeh dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Oh, apa gunanya reputasi palsu seperti itu? Adapun kamu, Linger sangat merindukan makananmu. Silakan kembali kapan-kapan. Guyan tertegun sejenak, lalu senyum muncul di wajahnya dan dia berkata, malam ini juga boleh. Setelah mendengar ini, Leng Qingqiu tersenyum sedikit, lalu berjalan ke dalam susunan teleportasi dan berkata dengan lembut kepada Guyan, kalau begitu, aku akan menunggumu menjemputku setelah pulang kerja. Sikat yang bagus. Sosok Leng Qingqiu menghilang di susunan teleportasi. Tekanan turun tiba-tiba, semua orang yang hadir menatap Guyan. Semua orang tersentak. Menteri His Leng sangat baik kepada Tuan. Gu, apakah ini wanita yang jatuh cinta? Tinggalkan cabang Jianghai. Ada sedikit makna yang tak dapat dijelaskan dalam ekspresi Guyan. Lin Yingyin tidak ada di cabang. Ada kemungkinan besar dia dipanggil kembali ke markas besar. Oh, tapi tidak masalah, seharusnya masih ada Cloud Candi yang kuberikan padanya sebelumnya. Itu pas sekali. Jika itu terjadi terlalu sering, itu mungkin menarik perhatian orang lain. Betul sekali, apa yang tidak diketahui semua orang adalah permen manis yang dimakan Lin Yingyin baru-baru ini sebenarnya dibuat oleh Guyan menggunakan sel cakar permen cakar. Selain lezat, permen ini memiliki satu fungsi terpenting, memungkinkan cakar untuk secara bertahap melahap dan mengikis segel tertentu di tubuh Lin Yingyin. Pihak lain adalah mantan Menteri Perdamaian. Sumber utama kekuatannya sebenarnya berasal dari inti perak di antara alis pihak lain. Namun sayangnya inti ini biasanya disegel di tubuh Lin Yingyin. Satu-satunya solusi adalah mencabut segelnya atau membuat Lin Yingyin kehilangan akal dan menjadi tidak terkendali. Dengan cara ini inti akan muncul di antara alisnya. Pada saat itu Guyan akan dapat mengambil kekuatan inti dan dengan demikian menguasai Silver Truki. Sudut mulut Guyan sedikit melengkung ke atas. Jenis Truki ini berbeda dari kekuatan malam dan Truki biasa. Ini adalah jenis kekuatan manusia lain di antara keduanya. Jika dia bisa menggunakannya, kekuatan Guyan sendiri akan meningkat secara dramatis lagi. Kembali ke mobil. Karena masih ada waktu sebelum tindakan dan saya sudah lama tidak ke keluarga Leng. Jadi Lao Gao batalkan semua rencanaku hari ini, oke Tuan Malam. Guyan jarang menjemput Leng Linger dan pihak lain tampak terkejut ketika melihat bahwa Guyanlah yang datang menjemputnya. Perlu disebutkan, anak ini memang pantas menjadi putra takdir generasi baru. Hanya dalam waktu singkat, dia telah mencapai tingkat puncak prajurit yang diperoleh. Anda tahu Leng Linger baru berlatih selama kurang dari 2 bulan. Tentu saja, ini tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa meteorit telah membantunya menemukan peluang yang disembunyikan oleh Raja Naga Tua. Seiring berjalannya waktu, Guyan membawa Leng Linger ke cabang Jianghai untuk menjemput Leng Qingqiu dan membawanya pulang untuk makan malam. Setelah malam yang langka dan meriah, di dapur, pater-pater. Guyan sedang mencuci piring dan peralatan dapur. Leng Qingqiu juga berdiri di samping dan menggulung lengan bajunya untuk membantu. Sejak persepsinya menembus tingkat tertentu, apa yang bisa dilihat Leng Qingqiu tampak lebih jelas. Meskipun seluruh item tidak dapat dilihat. Tetapi dengan bantuan persepsi Anda dapat melihat garis besar yang lengkap. Perubahan yang paling jelas adalah mata Leng Qingqiu, yang menjadi sangat putih dan memancarkan lingkaran cahaya. Kamu mungkin tidak akan datang selama beberapa hari, kan? Leng Qingqiu bertanya dengan lembut sambil mencuci tangannya dan melakukan pekerjaan bersih-bersih.
Dia tahu dan mengerti bahwa Gu Yan akan pergi mencari organisasi Dewa Kematian di negara barat. Namun, dia masih khawatir karena pemimpin organisasi kematian telah mencapai tahap Grandmaster akhir. Jika dia diberkati oleh formasi jahat darah, levelnya mungkin akan lebih tinggi. Jika Gu Yan tidak menggunakan belati, dia mungkin tidak akan menjadi lawan yang sepadan. Setelah belati digunakan, kemungkinan besar akan terpengaruh oleh kekuatan malam. Setelah kontak hari ini, Leng Qingqiu sudah menyadarinya. Saya perhatikan bahwa suhu tubuh Gu Yan berangsur-angsur menurun. Dan mendekat pada dirinya yang dulu. Gu Yan sedikit terkejut, lalu dia mematikan air dan menyekat tangannya sambil tersenyum dan berkata, ya, aku ada sesuatu yang harus diurus. Tapi jangan khawatir, aku akan segera kembali setelah menyelesaikan pekerjaanku. Organisasi malam telah mengeluarkan pemberitahuan perburuan kepada organisasi kematian. Jadi setelah 2 hari sesuatu harus dilakukan mendengar ini. Leng Qingqiu menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuknya itu akan sia-sia, jadi dia hanya bisa menghela nafas pelan. Dia menolehkan kepalanya untuk melihat Gu Yan. Ini adalah pertama kalinya Leng Qingqiu membuka mata putih bersihnya yang memancarkan cahaya redup di depan Gu Yan. Qingqiu, your eyes. Gu Yan tertegun. Dia ingat bahwa hanya ada sedikit cahaya putih di mata Leng Qingqiu sebelumnya. Bagaimana sekarang? Bisa jadi seperti ini? Leng Qingqiu tidak menjawab, tetapi mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai kedua sisi wajah Gu Yan dan berkata dengan lembut, fasilitas dasar Departemen Pedang akan selesai sepenuhnya Senin depan. Departemen Pedang Jianghai terletak di sebelah setiap kantor polisi. Mengenai orang-orang berbakat, saya sudah memiliki seorang kandidat dalam pikiran. Ada beberapa prajurit di cabang Jianghai yang cocok untuk menjadi master spiritual. Aku akan membiarkan mereka bergabung dengan Departemen Pendekar Pedang dan menjadi ahli pedang ketika saatnya tiba. Mengenai pertemuan pertempuran yang kuberitahukan kepadamu sebelum Departemen dan Dunia Seni Bela Diri Kuno akan mengirimkan 30 orang ke negara barat. Masalah ini sudah diselesaikan. Anggota dari 29 sekte yang berbeda ditambah tentara putih Departemen akan pergi bersama ke negara barat. Di antara mereka ada 5 Grandmaster dan sisanya semua berada di tahap Xiantian akhir. Kekuatan tidak bisa diremehkan, saya yakin bahkan organisasi malam akan sakit kepala. Akhirnya Leng Qingqiu mengatakan begitu banyak, tetapi apa yang sebenarnya ingin dia katakan adalah. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan perlahan memeluk bagian belakang leher Gu Yan. Dia menekan Gu Yan ke bahunya dan berkata dengan lembut, hal terakhir yang ingin kukatakan adalah jika kamu terlalu lelah, kamu bisa kembali dan biarkan aku berbagi sebagian beban. Bagus bagi kita untuk menjalani kehidupan yang biasa. Pada saat ini Leng Qingqiu sebenarnya memiliki sedikit keinginan untuk tidak membalas dendam. Daripada balas dendam, dia lebih khawatir Gu Yan dalam bahaya. Gu Yan tertegun pada awalnya, lalu secara bertahap sadar. Dia sepertinya agak mengerti arti kata-kata Leng Qingqiu. Jika aku mengungkapkan kartuku sekarang, aku khawatir kita berdua akan berakhir dengan hasil yang berbeda. Apakah itu hasil yang baik atau justru lebih buruk? Gu Yan tidak berani bertaruh karena ini mungkin akan menjadi reinkarnasinya yang terakhir di dunia ini. Hanya rencana terakhirnya yang dapat memastikan bahwa dia dan Leng Qingqiu dapat membebaskan diri dari belenggu malam dan bersama sepenuhnya. Belum lagi ada seseorang secara diam-diam di belakang layar yang diduga sebagai Tian Dao. Setelah sampai sejauh ini sama sekali tidak mungkin dia akan berbalik. Fajar harapan sudah dekat. Dengan hanya beberapa langkah lagi, Gu Yan akan dapat menyelesaikan rencana terakhirnya. Suke aku akan kembali ketika aku lelah. Gu Yan bersandar di bahu Leng Qingqiu. Dia memberikan jawaban yang bahkan dia sendiri tidak percaya. Setelah mendengar ini, Leng Qingqiu perlahan menutup matanya dan menghela napas pelan dalam hatinya. Kalimat ini adalah kebohongan. Bab 382 Operasi Perburuan dimulai, pemimpin kematian terkejut. 2 hari kemudian, pada pukul 10 malam, jalanan Si Guo masih terang benderang. Jalanan distrik F Bang brengsek. Semua pria dari geng Dewa Jahat harus mati. Tempat ini milik Bora Fort kami ya, Tuhan, peluru sialan itu mengenalku. Tunggu sebentar Jack, bala bantuan akan segera tiba. Suara tembakan dahsyat terdengar satu demi satu. Sejak informasi tentang pendekar diumumkan kepada publik dan tes bakat pendekar diumumkan pada bulan Maret. Geng di berbagai tempat di negara barat tidak tahan dengan kesepian dan mulai berkelahi untuk wilayah. Semakin besar wilayah Anda sekarang, semakin banyak hadiah yang akan Anda dapatkan ketika Anda menjadi pejuang dan bergabung dengan organisasi kematian. Warga setiap lingkungan menderita akibat perang antar geng. Bang sial, dewa-dewa jahat ini terlalu kuat. Para anggota benteng Bora bersembunyi di balik bunker, ekspresi mereka sangat marah. Senjata mereka terlalu canggih. Sepertinya mereka tidak mengeluarkan senjata terbaik dalam pertarungan sebelumnya dengan kita. Sialan, di mana bala bantuan yang kau sebutkan, rekrutmen? Mata seorang anggota berbinar dan dia menunjuk ke langit dan berteriak dengan gembira, mereka datang. Anggota baru akan datang. Hei, kami di sini, bantu kami. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat ke atas menuju langit. Lihat saja. Beberapa pria mengenakan jubah bernoda darah dan memancarkan bau berdarah berdiri di udara. Ada tatapan jijik dan kejam di matanya.
Perang geng lain seperti ini betapa membosankan berhenti mengeluh. Pemimpin meminta kami datang ke sini untuk merekrut anggota geng ini. Agar kita bisa memperluas organisasi Dewa Kematian kita nanti. Oke, kalau begitu serahkan orang-orang di bawah ini, Pak. Setelah itu, pria yang berdiri di sebelah kanan membuat segel tangan dengan tangan kanannya dan berteriak dengan suara rendah kutukan pembunuhan darah. Kata-kata itu jatuh bang. Baiklah. Semua anggota sekte Dewa Jahat hancur menjadi kabut berdarah. Setelah melakukan semua ini, para anggota organisasi kematian dengan cepat pergi. Mendesis ya Tuhan, apakah ini prajurit itu? Terlalu kuat, inikah artinya membudidayakan keabadian? Ini si Uwu, Jack, siapa mereka? Benteng Borah muncul satu persatu dengan kegembiraan di wajah mereka. Terlalu kuat hanya dengan beberapa gerakan tangan, semua orang jahat itu terbunuh. Pria kulit hitam bernama Jack menunjukkan gigi putihnya yang besar setelah mendengar ini. Haha, mereka adalah kekuatan seni bela diri sipil terbesar di negara barat kita. Organisasi Dewa Kematian. Di bulan Maret, geng Marchur akan bergabung dengan mereka. Begitu. Lalu Jack Isnot tidak ada organisasi bernama Knight. Bukankah mereka mengatakan ingin menghancurkan organisasi kematian? Mendengar ini, Jack mencibir, dia menepuk bahu pembicara dan berkata, hari kau meremehkan kematian dan melebih-lebihkan malam. Dewa Kematian akan menjadi satu-satunya kekuatan seni bela diri sipil di negara barat kita. Coba pikirkan, dapatkah organisasi yang dibentuk oleh kekuatan seluruh negara menjadi lebih buruk daripada Ye? Apakah yang kau katakan itu benar, Jack? Bagaimana dengan sisa pasukan prajurit di barat? Oh, tentu saja mereka semua termasuk dalam daftar Dewa Kematian. Ya Tuhan, kita akan melampaui dunia seni bela diri kuno. Markas organisasi kematian terletak di tempat terpencil dengan sedikit orang. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat. Bangunan utama markas adalah benteng hitam besar yang dinding luarnya terbuat dari paduan hitam yang tidak bisa dihancurkan. Lingkaran sihir merah tua menyelimuti benteng ini adalah arai iblis darah dari organisasi Dewa Kematian. Siapapun yang masuk tanpa mempraktikkan keterampilan organisasi kematian tidak hanya akan menekan kultivasi mereka tetapi juga akan membuat darah dan energi mereka terus-menerus dilahap sampai mereka mati karena kelelahan. Di atas benteng, menara-menara mengarah lurus ke langit seperti sabit Dewa Kematian. Yang tertinggi di antara mereka adalah tempat tinggal penguasa istana. Di sebelah tembok benteng, beberapa anggota organisasi sedang melakukan patroli malam. Cuaca sialan ini semakin dingin dan dingin. Dulu aku adalah pemimpin geng, tapi sekarang aku hanya seorang penjaga gerbang. Jangan mengeluh, sebagai murid baru perlakuan ini sudah cukup baik. Betul sekali Black, lihat yang lain yang telah dikirim untuk mengumpulkan darah dan energi. Brush pada saat ini beberapa sosok terbang ke langit. Beberapa orang mendongak dan berseru, lihatlah, mereka adalah murid inti dari organisasi Dewa Kematian kita. Masing-masing dari mereka dapat menggunakan teknik darah dan energi untuk terbang di udara. Kapan kita bisa melakukan ini? Omong-omong, apakah kamu mengenal Raja Malam? Dia berkata dia datang untuk menghancurkan organisasi kematian kita. Aku tahu, bahkan Raja Malam Badut akan ditekan oleh formasi jika dia datang ke wilayah kita. Dengan formasi jahat darah ini, bahkan seekor lalat yang terbang masuk akan berubah menjadi darah. Begitu kata-kata itu jatuh, bas. Gelombang asap hitam perlahan berkumpul dan muncul di belakang orang-orang. Detik berikutnya, asap berkumpul menjadi tangan yang dengan cepat menekan leher dan mulut petugas patroli dan memelintirnya dengan keras. Krek. Saat erangan teredam terdengar, kepala petugas patroli itu langsung menoleh ke satu arah. Kemudian asap berkumpul dan secara bertahap mengungkapkan sosok manusia. Ada sekitar selusin orang. Situ berdiri di samping mayat dan melihat sekilas struktur internal organisasi Dewa Kematian. Akhirnya dia melihat puncak menara di atas. Dia berkata dengan suara berat sesuai dengan rencana. Bersihkan sisa ikan untuk orang dewasa, ya. Kata-kata itu jatuh. Beberapa orang bersembunyi di kegelapan bagian lainnya hanya berdiri di sana. Situ memandang seseorang dan berkata dengan suara berat, Ling Fayu memimpin tim formasi untuk menghancurkan formasi jahat darah. Formasi ini memang dapat menekan kultivasi kita. Kita harus membersihkan segala kemungkinan kecelakaan bagi orang dewasa. Ling Fa adalah ahli susunan sihir yang direkrut dari Departemen Prajurit oleh Gu Yan Sang Cahaya Harapan. Dia menatap formasi merah yang menyelimuti benteng Dewa Kematian dengan jijik di matanya. Oh, itu hanya formasi sihir kuno. Itu dapat dengan mudah diuraikan asalkan pusat formasi ditemukan. Beri aku waktu 1/4 jam. Saat dia berbicara, Ling Fa memandang Situ dan para petarung lainnya dan berkata mengejek, selama periode ini, anak-anak tidak boleh mati. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi asap dan menghilang. Melihat adegan ini, sosok kecil mengenakan topeng iblis putih di samping Situ merasa tidak senang. Dia bergumam, kakak Situ orang ini terlalu sombong. Apakah dia hanya mengandalkan orang dewasa untuk menghargainya? Situ menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu banyak berpikir, Ling Fa adalah ahli arai terkuat di Light of Hope. Kami adalah normal bagi orang dewasa untuk menghargainya. Dia melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Bai dan yang lainnya, Tuan telah memberitahu kita bahwa misi kita adalah untuk membersihkan bug di luar organisasi Dewa Kematian. Totalnya ada 30 musuh termasuk 5 Grandmaster. Namun tujuan misi kita hanya untuk melenyapkan mereka yang berada di bawah level Grandmaster.
Oke, bagus. Setelah mengonfirmasi, Situ melihat menara tertinggi lagi, lalu dia dan semua orang menghilang. Misi serangan malam organisasi malam secara resmi dimulai. Pada saat yang sama, di puncak menara tertinggi tempat pemimpin organisasi kematian berada. Seorang pria kekar berdiri di depan jendela Prancis sambil merokok cerutu. Orang ini adalah pemimpin organisasi kematian, Dick Hobart. Dia berteriak dengan marah, "Apa kau menyuruhku untuk berhati-hati terhadap organisasi malam? Apakah kau tahu siapa aku? Aku memberitahumu, Menteri Black. Jika kau punya nyali, kirim Raja Malam itu sendiri ke sisiku. Saya ingin melihat kemampuannya dalam pratinjau berburu. Saya tidak pernah dibesarkan untuk menjadi takut jepret." Dick menutup telepon dengan marah. Departemen prajurit dari negara barat benar-benar datang untuk mengingatkannya agar berhati-hati terhadap infiltrasi organisasi malam. Oh, apa kau bercanda? Formasi kejahatan darah dari organisasi Dewa Kematiannya sendiri telah diturunkan dari zaman kuno hingga saat ini. Makhluk apapun yang belum mempraktikkan keterampilan organisasi Dewa Kematian akan mengalami penekanan kultivasi paling banter atau langsung diubah menjadi darah dan energi untuk memberi makan kembali formasi paling buruk. Raja Malam jangkrik, bagaimana dia bisa masuk ke formasi ini dengan tenang? Lelucon sekali. Dick memikirkan hal ini dan biasanya berdiri di depan jendela setinggi langit-langit untuk mengagumi keseluruhan pemandangan organisasi. Hal yang paling dia sukai adalah berdiri di tempat tinggi dan memandang rendah semua makhluk hidup dengan rasa superioritas. Tiba-tiba saja, ketika dia melihat pemandangan di luar jendela dari lantai ke langit-langit, seolah-olah dia sedang melihat kaca reflektif. Aku melihat sesosok tubuh duduk di sofa kulitku. Jantung Dick bergetar dan kemudian dia menoleh dengan tajam. Tiba-tiba matanya terpaku, klik-klik, lihat saja, aku tidak tahu kapan. Sesosok tubuh yang wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas mengenakan jaket tahan angin hitam yang aneh dan memancarkan aura berbahaya muncul di sofa di kamarnya. Orang lain sedang bermain-main dengan korek api mahalnya. Wow, api dimulai dari korek api. Sosok aneh itu tampak semakin mempesona di bawah penerangan api. Di depan orang lain berdiri pedang hitam yang belum pernah dilihat Dick sebelumnya. Guyan mendongak menatap pemimpin organisasi kematian yang ekspresinya membeku dan berbicara perlahan. Suara multitimbral memenuhi telinga Dick Hobart. Dick Hobart. Kamu akan mati, katanya, ku akan mati. Begitu kata-kata ini keluar, Dick Hobart langsung sadar kembali, pupilnya tiba-tiba mengecil dan aura berdarah yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Cerutu itu berubah menjadi abu oleh darah. Dia segera bergegas menuju Guyan yang sedang duduk di sofa dengan tinjunya mengepal, seringai kejam muncul di wajahnya. Raja Malam, kau benar-benar punya nyali untuk datang ke sini sendiri. Itu sempurna, biar aku bertemu denganmu, boom. Aliran udara berwarna darah yang kuat meniup meja di ruangan itu dan bahkan sosok aneh yang duduk di sofa terlempar menjadi bola kabut darah. The Night King mati. Setelah momen singkat kebingungan, Dick meledak dalam tawa liar Raja Malam, apa dia tidak lebih dari. Kata-kata itu belum selesai. Sebuah gambar muncul yang membuat otak Dick mengalami crash sesaat. Hanya melihat. Saat dia berkedip, gambar di depan mataku seharusnya hampir hancur. Tiba-tiba semuanya pulih kembali. Dick terkejut mendapati bahwa dia masih berdiri di depan jendela Prancis dengan cerutu di tangannya masih utuh. Apa yang terjadi, Dick Hobart? Sebuah suara familiar terdengar di telingaku. Dick mendongak tak percaya pada sofa yang seharusnya dia ledakkan menjadi kabut berdarah. Lihat saja sosok aneh itu mengulangi apa yang telah dia katakan 1 menit yang lalu. Kamu akan mati, jantung klik Dick seolah berhenti berdetak. Otaknya berhenti berfungsi. Apa yang sedang terjadi? Bab 383, kapan Anda memiliki ilusi bahwa saya tidak menggunakan ilusi? Plop-plop. Perasaan aneh, mengerikan, dan tak bisa dipercaya memenuhi hati Dick, seorang Grandmaster tahap akhir yang hebat. Dia berdiri di sana, jantungnya berdetak seperti drum, cepat dan tidak teratur. Dia menatap lekat-lekat sosok hitam yang duduk di sofa. Tidak ada fluktuasi ki sejati. Tidak ada tanda-tanda penggunaan teknik apapun. Jadi, apa yang terjadi barusan? Apakah itu ilusiku sendiri? Noit, tidak mungkin ilusi. Aku masih bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Dick dengan cepat menenangkan dirinya, menegangkan tubuhnya dan tidak berani mengalihkan pandangannya dari Raja Malam sejenak. Kewaspadaannya sendiri mencapai puncaknya, dan energi sejati dalam tubuhnya mulai terkumpul. The Night King layak menjadi Night King, kemampuannya memang aneh. Tetapi karena saya masih hidup, itu berarti bahwa meskipun kemampuan pihak lain dapat memengaruhi saya, dampaknya tidak terlalu dalam. Jadi Dick secara bertahap menjadi tenang, tetapi dia masih menatap Night King dengan kewaspadaan besar. Dia berkata dengan suara berat, kamu baru saja menggunakan ilusi, kan? Dunia seni bela diri kuno dipenuhi dengan orang-orang kuat dan di antara mereka ada banyak ahli yang pandai teknik ilusi. Dick pernah bertemu dengan tipe pendekar seperti ini di tahun-tahun awalnya. Namun tanpa terkecuali, mereka semua meninggal. Dalam benak Dick, ilusi pada akhirnya adalah sesuatu yang tidak layak untuk ditampilkan di atas panggung. Hanya dengan menggunakan kekuatan sendiri untuk melanggar semua hukum adalah jalan yang harus ditempuh seorang pejuang. Mendengar ini, hehe. Guyan berdiri perlahan dan beberapa tawa tumpang tindih datang dari sekeliling. Snap. Dia memainkan korek api itu hingga mengeluarkan suara yang tajam. Kamu sangat pintar.
Saat Guyan berbicara, dia berjalan menuju Dick selangkah demi selangkah. Langkah kakinya mantap, dan setiap langkahnya tampak menghantam hati Dick dengan keras. Wajahnya kabur karena kekuatan aneh itu. Namun Dick tidak lagi panik seperti di awal, tetapi secara bertahap menjadi tenang. Mendengar jawaban Raja Malam, dia tersenyum percaya diri. Pada saat yang sama, tegangkan juga tubuh dan kumpulkan energi sejati. Melihat Raja Malam yang secara bertahap bergerak ke arahnya, dia mencibir dan berkata, Raja Malam, aku akui bahwa kau menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan singkat saat itu. Tapi maaf, era Anda sudah berakhir. Bas, kata-kata itu jatuh. Seluruh tubuh Dick meledak dengan energi berdarah yang bergelora. Matanya memerah, dia mendengus dan mengulurkan tangannya ke arah Raja Malam yang berjalan di depannya. Pergi ke neraka. Boom! Energi yang sangat kuat keluar dari tangan Dick dan dengan cepat membentuk sinar merah yang langsung menuju Night King. Udara di sekitarnya terdistorsi oleh gelombang energi seolah-olah ruang itu sendiri tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Inilah kekuatan seorang Grandmaster tingkat akhir namun. Dihadapkan dengan gerakan ini, Guyan tidak berniat menghindar. Tepat ketika sinar merah itu akan menyentuhnya, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan energi gelap yang dalam dan misterius dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Boom boom. Suara tabrakan dahsyat antara kedua kekuatan itu bergema di seluruh ruang seperti guntur yang meledak dengan cahaya menyilaukan yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk membuka mata. Energi sejati berdarah Dick dan energi gelap Guyan terjalin di udara saling menghabisi dan akhirnya menyebabkan ledakan kecil. Bang! Akibat ledakan itu menghancurkan jendela seluruh ruangan, menghancurkan beberapa furnitur, dan mengubah lantai menjadi bubuk. Di bawah asap yang mengepul, ledakan. Sosok Dick bergegas keluar, jari-jarinya berubah menjadi merah tua dan tiba-tiba meraih sosok aneh di depannya. Dia menatap Raja Malam dengan senyum getir di wajahnya yang tidak menghindar atau mengelak. Teknik kejahatan darah yang dia praktikkan telah mencapai keadaan kesempurnaan yang hebat. Dan jari-jarinya juga dikultivasikan menjadi rahasia pamungkas dari teknik pembunuhan darah. Jari pembantaian darah. Hanya dengan sedikit sentuhan, semua darah dan energi di tubuh lawan akan sepenuhnya diserap oleh jari pembantaian darah. Bahkan Raja Malam tidak dapat menghindari fakta bahwa dia adalah makhluk yang lebih kuat. Serangan Dick sangat sengit dan terdengar suara puff yang keras. Jari Dick yang berdarah menunjuk ke tubuh Raja Malam berhasil. Dick tampak gembira. Raja Malam di depannya berubah menjadi genangan darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat pemandangan ini, Dick tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Raja Malam apa? Tapi itu milikku, kata-kata itu belum selesai diucapkan. Di bawah tatapan kaku Dick. Yang dilihatnya hanyalah Night King yang seharusnya berubah menjadi genangan darah. Ternyata, itu mengembun lagi dengan cara yang aneh dan muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, pihak lain mengangkat tangannya, dan jantung Dick berdebar kencang. Tidak baik matanya menyipit lalu, bam, batuk. Sebuah kekuatan dahsyat menerjang lurus ke dadanya. Bang! Sosoknya tiba-tiba mundur dan tersingkir dari sikat kamar. Sepasang sayap merah darah muncul di belakangnya dan meluncurkan Dick ke udara. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya dan dia menatap Raja Malam yang berdiri utuh di depan jendela Prancis yang pecah dengan tatapan luar biasa. Bagaimana bisa begitu? Dick sedikit linglung, dia seharusnya menyentuh Raja Malam, tapi kenapa? Oh, itu konyol, semua pikiranmu terpampang di depanku. Sebuah suara familiar datang. Dick tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan dia dengan cepat melihat ke belakang. Aku baru saja melihat pada titik tertentu Raja Malam berdiri di sana. Dia terus bermain dengan korek apinya yang indah di tangannya. Dalam sekejap, Dick mengerti. Wajahnya tampak sangat jelek. Ilusi ketika. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Ilusi lain, kan? Night King, apakah hanya ini yang ada di lengan bajumu? Sial, kedua kalinya itu ilusi. Yang paling penting adalah bagaimana saya jatuh ke dalam ilusi ini. Dick sedang dalam suasana hati yang sangat buruk dan amarah berangsur-angsur muncul di wajahnya. Tenang, Dick. Mungkinkah alasan Raja Malam melakukan ini hanya untuk mempermainkannya? Ya, pasti itu alasannya. Guruku pernah berkata bahwa Raja Malam adalah makhluk jahat yang suka melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia. Jadi apakah Night King senang melihat dirinya berjuang dalam ilusi? Beraninya kau merendahkanku seperti ini. Aku adalah pejuang paling berbakat di negeri barat. Lahir di puncak kerajaan barat. Dick diam-diam melihat formasi merah di atas kepalanya dan formasi itu masih ada. Tetapi dia dengan cepat melihat ke dalam organisasi dan ekspresinya tiba-tiba berubah sangat jelek. Sialan, dia tidak bisa merasakan napas apapun bahkan sedikit pun dari sisa energi. Bagaimana Night King membunuh begitu banyak anggota organisasinya? Tidak heran tidak ada seorang pun yang datang padahal pertempuran tadi sangatlah gaduh. Tenangkan dirimu. Tidak mungkin menggunakan ilusi sepanjang waktu yang jelas melanggar aturan pengoperasian teknik. Dikombinasikan dengan situasi sebelumnya. Ilusi itu pasti telah diangkat pada satu titik di tengah. Dick berpikir cepat dalam benaknya, selama itu adalah seni bela diri, itu akan memiliki kelemahan. Hal yang sama berlaku untuk ilusi. Jika ilusi tidak memiliki kelemahan, saya pasti sudah mati ratusan kali ketika saya masih muda.
Sebagai seorang Grandmaster tahap akhir yang kuat, Dick secara alami memiliki banyak pengalaman dalam melawan prajurit yang pandai ilusi. Dia mengerti, ketika seseorang menggunakan ilusi, pasti akan ada celah. Ini benar bahkan jika orang yang menggunakan ilusi itu adalah Night King. Jadi pikirkan tentang itu Dick kesalahan dalam penggunaan ilusi oleh Night King. Tiba-tiba matanya tertuju pada korek api indah di tangan Night King. Klik-klik, suara renyah korek api bergema di benak Dick. Betul sekali. Itu korek api, ini pertanda bahwa Raja Malam menggunakan ilusi. Detik berikutnya saat Night King bermain-main dengan korek api lagi. Bas. Meskipun sangat samar, memang ada sedikit fluktuasi energi sejati yang muncul. Waktunya sekarang. Darah Dick mendidih, dia mengepalkan tangannya dan meraung Raja Malam, aku telah melihat trikmu. Detik berikutnya, ledakan, butiran darah muncul di sekujur tubuh Raja Malam. Tapi target mereka bukanlah dia, melainkan korek api di tangannya. Bang setetes darah menembus keluar korek api itu pecah, TSK. Raja Malam mengeluarkan suara tidak senang dan pada saat yang sama sosoknya berubah menjadi bola kabut hitam dan melarikan diri dari formasi. Jangan pernah berpikir untuk lari. Wajah Dick dipenuhi dengan ledakan ekstasi. Sayap merah darah di belakangnya berguncang dengan cepat membantunya terbang ke udara dan mengejar kabut hitam itu. The Night King melarikan diri. Night King, kamu benar-benar bisa melarikan diri. Apa Night King? Dia bukan apa-apa selain badut. Tidak heran begitu banyak orang takut padamu. Ternyata itu karena kamu pandai membuat ilusi. Sayang sekali, aku sudah membunuh lebih banyak prajurit ilusi daripada yang sudah kumakan. Orang lain takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Night King, hari ini adalah hari kamu mati. Dick terbang di udara dengan tangan ke depan, bum bum bum. Bola-bola energi yang memancarkan cahaya merah terus membombardir Night King. Bang bang bang, namun bola energi itu diledakkan oleh energi gelap lain. Menyaksikan kabut tebal semakin dekat. Dick membuat segel tangan yang rumit dengan tangannya dan dia menyatukan ujung jarinya dan menunjuk ke arah tengah atas formasi. Bas. Seberkas cahaya merah bersinar dari bagian tengah atas formasi ke ujung jari Dick. Brush brush brush. Sebuah permata merah darah yang memancarkan aura berdarah yang kuat muncul di ujung jari Dick. Mutiara jahat darah, senjata sihir pamungkas yang dimurnikan dari darah dan ki ribuan makhluk hidup. Ini dapat mengaktifkan darah dan ki makhluk hidup. Ini dapat mengerahkan ki darah khusus. Biasanya Dick tidak akan membiarkan harta karun seperti itu muncul. Tapi kali ini kita menghadapi Raja Malam. Sohei dengan bersemangat berteriak pada kabut hitam di depannya. Raja Malam, kamu tidak bisa lagi menggunakan ilusi, terimalah kematianmu dengan patuh. Formasi kejahatan darah mulai, kata-kata itu jatuh boom. Formasi kejahatan darah yang menyelimuti organisasi kematian dengan cepat memancarkan cahaya merah dan pada saat yang sama bola-bola darah terbang menuju kabut hitam dengan kecepatan tinggi. Blood Evil Bats dan formasi Blood Evil Raja Malam Jangkrikda juga harus berubah menjadi darah dan tinggal. Dick memandang Blood Evil Pearl dengan gembira saat semakin dekat dengan Raja Malam. Hampir sampai. Saya akan menjadi prajurit pertama yang sepenuhnya membunuh Raja Malam namun. Tepat ketika mutiara jahat darah hendak menyentuh kabut hitam yang diubah oleh Raja Malam. Namun sebuah kecelakaan terjadi retak. Semua yang ada di depanku tiba-tiba hancur seperti cermin. Pada saat yang sama suara yang sangat dingin tiba-tiba muncul di telinga Dick, kapan kau melahirkan? Aku tidak punya ilusi menggunakan ilusi. Bab 384, 30 orang musnah dewa kematian dihancurkan puff. Perasaan geli dan dingin muncul di dada Dick. Pupilnya menyusut dan napasnya tiba-tiba berhenti. Dick menundukkan kepalanya dan menatap kosong pedang hitam yang menembus dadanya. Bagaimana bisa? Dia menatap kosong cerutu yang tidak terbakar di tangannya dan ruangan utuh di sekelilingnya. Apakah kamu sudah berada di kamar ini sepanjang waktu itu semua barusan? Pikiran Dick menjadi kosong, dia menoleh dengan kaku dan menatap sosok hantu di belakangnya. Suaranya serak, matanya sayu, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Ini semua ilusi. Puff. Guyan menarik keluar pedang hitam yang tertancap di dada Dick dan berkata dengan acuh tak acuh, mungkin sekarang juga ilusi, kenapa kau tidak menebaknya? Dengarkan ini, pupil Dick perlahan-lahan membesar berdebam. Tubuhnya jatuh dengan berat ke tanah. Pemimpin organisasi kematian, seorang Grandmaster tahap akhir yang kuat, telah jatuh. Ketika Dick melihat pedang ilusi di tangannya, dia sudah terperangkap dalam ilusinya. Lighteris hanyalah trik kecil untuk memancing pihak lain. Yang paling penting adalah terus-menerus mengikis kekuatan mental lawan. Lakukan semua ini. Guyan berdiri di depan jendela Prancis dengan tenang melihat formasi berdarah di langit. Di bawah tatapannya formasi berdarah itu secara bertahap menghilang. Pada saat yang sama, manik-manik merah muncul di tengah langit. Mutiara jahat darah. Ini adalah harta paling berharga dari seluruh organisasi Dewa Kematian. Sepertinya Lingfa sudah menerobos formasi kejahatan darah. Guyan mengulurkan tangan dan menyapunya. Mutiara kejahatan darah secara otomatis terbang ke arahnya Bang Snap. Jendela dari lantai ke langit-langit itu dihancurkan oleh manik kejahatan. Kemudian Guyan memegang manik itu di satu tangan dan Huan Ni di tangan lainnya.
Detik berikutnya berdengung. Manik kejahatan darah tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya darah dan langsung menembus bilah darah berwarna darah di tengah pedang ilusi. Selamat kepada Huan Mi karena telah mengukir mutiara jahat darah. Sekarang Anda dapat menggunakan ki pedang darah. Haha Blood dan energi itu kemampuan yang cukup bagus. Itu bisa digunakan pada beberapa orang, pikirkan ini. Guyan mengepalkan ilusinya dan melihat keluar tidak tahu kapan. 5 sosok muncul di langit Night King. Night King, hatimu sangat kejam. Tidak hanya kau membunuh Dick, kau bahkan menelan bola kehidupan organisasi kematian. Pasukan putih, dia menatap sosok familiar yang berdiri di puncak menara dengan kaget. Terutama ketika dia melihat mayat di kakinya. Pasukan putih ngeri Dick. 4 lainnya juga merupakan ahli yang kuat. Pria di paling kiri tampak sangat tidak senang. Hei Bai Jun, ini tidak baik. Bagaimana Dick meninggal? Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Baru seperempat jam sejak kita diserangkan? Prajurit lain juga punya ide untuk mundur. Dick adalah seorang Grandmaster tahap akhir. Bahkan jika kami berlima menyerang bersama, kami mungkin bukan lawannya. Ini. Brush saat ini. Serangkaian sosok hitam juga muncul di belakang Guyan. Tuanku, aku sudah menyelesaikan misimu. Situ dan yang lainnya menjawab dengan hormat, masing-masing topeng mereka ternoda darah merah. Guyan sedikit mengangguk. Dia melihat kelima orang di udara dan berkata dengan tenang, mari kita pergi bersama. Begitu kata-kata ini keluar, tentara putih mengepalkan tinjunya. Setelah menelan Blood Orb, Night King menjadi lebih kuat. Aku dan yang lainnya bukan tandingan mereka, sekarang kita harus mundur. Pasukan putih berbisik namun kentut. Seorang pria kekar berteriak dengan marah sambil melihat sosok hitam di bawah dengan mata merah. Raja Malam mengirim seseorang untuk membunuh istriku. Ini adalah kebencian yang tak terdamaikan. Hari ini Lei Tian harus membunuhnya untuk membalaskan dendam. Kekasihku mendengar ini. Guyan melirik pria itu dengan tenang. Oh istrimu, apakah ini dia? Saat dia berbicara dia mengangkat tangannya dan jiwa yang tampak seperti seorang wanita tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ini adalah jiwa-jiwa yang dikumpulkan Situ dan yang lainnya setelah membunuh anggota di bawah level Grandmaster. Lei Tian melarikan diri. Jiwa yang tampak seperti seorang wanita mengeluarkan suara isak tangis yang terputus-putus kemudian. Bang! Di bawah tatapan tumpul Lei Tian, Guyan langsung menghancurkannya menjadi bubuk dan benar-benar menghilang. Tidak, Lei Tian benar-benar kehilangan akal sehatnya setelah tertegun sejenak. Dia mengertakkan gigi dan bergegas menuju Guyan Raja Malam. Aku akan membunuhmu, tunggu. Lei Tian Don gegabah. Tentara putih bergegas menghentikan mereka. Sekarang mereka tidak mungkin bisa menandingi Raja Malam. Tunggu sebentar, kamu tidak berani naik, aku akan naik sendiri. Lei Tian meraung dan bergegas menuju Raja Malam di bawah. Kata-kata itu jatuh. Di bawah tatapan semua orang, Guyan hanya menatap Lei Tian lalu berkata dengan tenang. Hancurkan dalam ledakan instan. Energi darah hitam dan merah yang melonjak muncul entah dari mana di depan lintasan Lei Tian yang bergegas. Ketika keduanya bertabrakan, boom. Tubuh daging dan darah Lei Tian hancur dalam sekejap guntur langit. Pasukan Bai meraung tak percaya Lei Tian adalah seorang Grandmaster tingkat menengah yang kuat. Sebagai pemimpin sekte guntur, dia terbunuh hanya dengan satu gerakan. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan para master lainnya juga menunjukkan ketakutan lari-lari cepat. Mereka semua berbalik dan ingin pergi namun. Saat pasukan putih berbalik, dia melihat sosok hitam perlahan meletakkan pedang hitam di tangannya di dadanya. Tepat setelah hanya gelombang lembut yang membahana. Energi pedang merah gelap yang menerangi langit menyapu kekuatannya begitu menakutkan sehingga membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Itu membawa kekuatan yang bisa menghancurkan segala sesuatu di jalurnya dan menyapu seluruh markas organisasi kematian dan langsung menekan para master yang melarikan diri. Wajah Bai Jun dan guru lainnya dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Meskipun mereka cepat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan energi pedang merah gelap. Apakah ini energi pedang? Kamu pasti bercanda. Energi pedang itu begitu besar hingga menutupi separuh langit seolah-olah sabit dewa kematian sedang menuai nyawa. Puff, suara daging atau bangunan yang hancur terdengar satu demi satu dan serangkaian bunga darah bermekaran di udara yang terasa sedih dan tragis. Para ahli yang mencoba melarikan diri ditusuk satu persatu oleh energi pedang dan darah mereka mewarnai tanah menjadi merah. Bai Jun berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pukulan fatal itu, tetapi ketika dia melihat ke belakang, energi pedang merah gelap mendekat dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Keputusasaan menyebar di hatinya. Apakah aku akan mati di sini? Pasukan putih mendadak. Sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di depan pasukan putih. Dan suara yang familiar juga mencapai telinga Bai Jun, tetapi sebelum dia sempat mengingatnya dengan cermat dia tersedot ke dalam lubang hitam dan kehilangan kesadaran. Energi pedang merah tua menyapu area. Energi pedang berangsur-angsur menghilang setelah membentang ratusan mil. Brak. Kekuatan fenomena aneh di langit dan bumi menyebabkan iklim berubah, awan gelap berkumpul dan hujan lebat turun di sini. Jepret, jepret. Hujan lebat jatuh ke tanah terus-menerus menghanyutkan noda darah di tanah.
Guyan berdiri di puncak menara yang hancur dengan tenang mengamati segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi abu. Organisasi kematian dihancurkan. Keluarga Leng musnah tahun itu dan sekarang ada satu kekuatan yang berkurang. Kepunahan personel berkekuatan tinggi sekte itu pasti akan mempercepat proses mengubah semua orang menjadi pejuang lagi. Selain itu, kali ini kerajaan barat dan kerajaan timur juga harus memahami keseriusan Raja Malam dan bersatu untuk membentuk aliansi. Oh, semuanya berjalan sesuai rencana. Adapun orang yang membawa pergi Baijun, Guyan juga menebak siapa dia. Dia sudah menemukan musuh dan itulah mengapa dia meluncurkan serangan ke Tentara Putih dengan percaya diri. Tapi aku ingin tahu apakah Baijun akan terkejut atau sedih setelah dia mengetahui siapa yang menyelamatkannya. Saat ini sebuah payung dinaikkan di atas kepala Guyan orang dewasa. Xiao Bai berjalan mendekat dan berjinjit dan menggunakan kekuatan cakarnya untuk menciptakan payung dan mengangkatnya untuk Guyan. Guyan mengangguk sedikit dengan sedikit senyum di bibirnya. Mari kita kembali. Ngomong-ngomong, beritahu seluruh dunia tentang nasib akhir Grim Reaper. Ya, sikat. Sosok kelompok itu menghilang di malam hujan seolah-olah mereka tidak pernah ada di sini. Bab 385 dunia berubah secara dramatis. Aliansi prajurit lahir. Keesokan harinya, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh dunia seperti kawanan belalang. Organisasi paling kuat dan terkuat di barat, Grim Reaper, hancur rata dengan tanah dalam semalam. Seluruh forum seni bela diri dengan panik menyebarkan video misterius yang tiba-tiba muncul di internet. Di dalam gambar, Dick Hobart, pemimpin organisasi kematian, terlihat berdiri kosong di depan jendela Prancis. Segera setelah itu dia ditusuk tubuhnya oleh pedang dari Raja Malam yang berjalan ke arahnya. Setelah itu, para pemimpin dari semua sekte besar tiba tetapi dikalahkan oleh energi pedang Raja Malam yang menutupi separuh langit. Di forum prajurit, para warganet semua tercengang di bawah unggahan video Raja Malam. Apa kau bercanda? Keberadaan Night King benar-benar agak terlalu berlebihan, bukan? Betul sekali, dia membunuh pemimpin Dewa Kematian dengan satu pedang dan membunuh 5 master dengan satu pedang. Itu tidak benar. Mengapa Dick hanya duduk di sana menunggu untuk dibunuh? Apa-apaan ini? Setelah kita menjadi pejuang, kita tidak akan melawan organisasi malam, kan? Bukankah ini membuat kita menjadi umpan meriam? Kenapa kamu begitu gugup? Tidakkah kamu menyadari bahwa orang-orang yang dibunuh oleh Night King sangat jahat? Apa maksud netizen ini? Maksudku, kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu tidak melakukan kesalahan apapun dalam kehidupan sehari-harimu, kamu tidak perlu khawatir Night King datang ke pintumu. Selain meskipun dia menemukan seseorang Raja Malam hanya akan pergi ke sekte-sekte besar di dunia seni bela diri kuno yang memperlakukan kehidupan orang biasa seperti babi dan anjing. Hei, apa yang kamu katakan masuk akal. Jadi jika kita menjadi prajurit tidak akan terjadi apa-apa pada kita, kan? Hei, siapa tahu bagaimana jika Raja Malam sebenarnya menargetkan seorang prajurit. Di forum beberapa orang berdiskusi secara rasional, beberapa membuat pernyataan yang menghancurkan dan beberapa hanya tidak peduli. Tidak ada yang menyangka 3 hari yang lalu, ketika organisasi malam merilis pratinjau perburuan Grim Reaper. Orang-orang mengira itu hanya lelucon sederhana, tetapi sekarang itu telah menjadi kenyataan. Negara-negara barat dan timur mengadakan konferensi pers internasional yang mendesak. Lokasi konferensi pers. Para kepala departemen prajurit dari kedua negara muncul di kamera. Menteri Barat adalah seorang pria kulit hitam dengan kepala yang dicukur dan lencana identifikasi tertulis di bawahnya. Black Adolf. Ekspresi keduanya tampak berat. Long Tianyuan menghadap kamera mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara berat, semalam dunia kita mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terdengar kesedihan dan kemarahan dalam suara Long Tianyuan yang sulit disembunyikan. Matanya melihat ke arah kamera seolah-olah dia bisa menembus kamera dan menatap langsung semua orang yang menyaksikan konferensi pers. Sosok hitam itu dan pedang hitam di tangannya telah merenggut nyawa banyak sekali rekan senegara kita. Pemimpin sekte guntur dan ahli lainnya adalah kebanggaan dunia kita dan elit dunia seni bela diri. Pengorbanan mereka adalah beban yang tidak dapat kita tanggung. Mata Black, kepala Departemen Prajurit Negara Barat, sama-sama teguh. Dia mengambil mikrofon dan berkata dengan suara mantap, kami di negara barat telah menderita pukulan yang begitu berat dan prajurit kami juga kehilangan nyawa dalam bencana mendadak ini. Ini bukan lelucon sederhana, ini adalah tantangan bagi kita semua dan ancaman bagi seluruh dunia. Night King dialah kejahatan yang membawa kehancuran bagi dunia. Suaranya mengungkapkan tekad yang tak perlu dipertanyakan lagi. Kita manusia harus bersatu tidak hanya untuk menghadapi Night King bersama tetapi juga untuk menghadapi lebih banyak krisis yang tersembunyi dalam kegelapan. Suasana di konferensi pers itu hikmat. Para menteri Departemen Seni Bela Diri kedua negara duduk di sisi yang sama. Di belakang mereka berkibar bendera nasional kedua negara. Kami akan menyatukan semua kekuatan kami untuk menemukan markas organisasi malam dan menemukan Raja Malam. Suara Long Tianyuan terdengar lagi. Kami tidak akan membiarkan rekan-rekan kami berkorban dengan sia-sia. Kami akan memulihkan perdamaian dunia ini lagi. Ini adalah sumpah dan tanggung jawab kami. Black berteriak dengan suara berat, kami menyerukan kepada semua pejuang dan semua orang untuk bersatu dan melawan ancaman ini bersama-sama. Berbicara tentang ini,
Ekspresi Long Tianyuan menjadi sangat serius. Menteri Negara Barat, Black Adolf, dan saya telah memutuskan bahwa kedua negara, Negara Timur dan Negara Barat, akan secara resmi digabung menjadi satu. Aliansi prajurit yang didirikan secara resmi. Kita akan berbagi sumber daya untuk membangun fasilitas prajurit bersama dan melawan Night King bersama-sama. Night King jauh lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan. Jika ini tidak dihentikan, saya khawatir dunia akan diselimuti kegelapan oleh Raja Malam. Di sini, saya juga mengimbau semua orang di dunia seni bela diri kuno. Sekarang bukan waktunya untuk berpisah, sekarang saatnya untuk bersatu sebagai keluarga yang berorientasi pada keluarga. Gu Yan melihat gambar-gambar di TV dengan senyum yang tidak bisa dijelaskan di bibirnya. Sangat bagus, semuanya berjalan sesuai rencana. Negara Timur dan Barat bergabung. Mulai sekarang dunia ini tidak lagi membedakan antara negara, tetapi hanya ada satu komunitas manusia yang disebut aliansi prajurit. Haha, bagus sekali. Negara Barat dan Timur telah diselesaikan dan satu-satunya hal yang tersisa adalah dunia seni bela diri kuno. Gu Yan sedikit menyipitkan matanya. Dia telah menerima pesan itu. Setelah kematian para master dari Sekte Guntur dan lainnya tadi malam, alih-alih bersatu, sekte-sekte besar di dunia seni bela diri kuno mulai memperebutkan wilayah orang mati. Dunia para pejuang sangat realistis, tapi ini akan menunda rencananya. Memikirkan ini, Gu Yan menggerakkan jari telunjuknya bas. 10 pria bayangan hitam muncul di belakang Gu Yan. Dari aura mereka dapat dirasakan bahwa mereka semua berada di atas level Grandmaster. Kemudian, Gu Yan menatap layar TV dan berkata dengan tenang, kalian bawa situ dan yang lainnya bersamamu ke dunia seni bela diri kuno. Berikan me destroy 10 sekte dalam daftar. Karena kamu ingin menunda kemajuan rencanaku, jangan salahkan aku karena menambahkan bahan bakar ke api. Kata-kata itu jatuh seperti sikat. 10 pria bayangan tingkat master menghilang dalam sekejap. Bagi Gu Yan sekarang menghancurkan 10 sekte semudah memutuskan apa yang akan dimakan malam ini. Gu Yan secara intuitif menemukan perubahan dalam psikologinya. Dia menyaksikan siaran TV langsung dengan tenang, hampir sampai. Selama orang-orang di seluruh dunia bersatu sebagai satu, maka aliansi prajurit sejati untuk melawan Night King dapat dibentuk. Pada saat itu langkah untuk menjadi musuh seluruh dunia dapat secara resmi dilakukan. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa sekarang. Yang tersisa hanyalah menunggu. Gu Yan bersandar di sofa dan mengulurkan tangannya. Bas. Perasaan kabur muncul di depan mata saya dan gambar ganda muncul sebentar di punggung tangan saya. Infeksi kekuatan malam semakin dalam. Ekspresi Gu Yan sama sekali tidak berubah. Kekuatan cinta murni dapat menyelimuti kekuatan malam dan memperlambat laju infeksinya. Tetapi harganya adalah ia akan menghabiskan nilai cinta murni Gu Yan sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Gu Yan karena nilai cinta murni memiliki kegunaan lain dan tidak boleh disia-siakan di sini. Demi rencana ini, pengorbanan plantis sepadan dengan itu. Gu Yan menutup telapak tangannya, perasaan kabur menghilang dan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Apapun kebenaran utamanya, kali ini aku tidak akan pernah terpisah dari Leng Qingqiu lagi. Ngomong-ngomong, hitung waktunya. Tugas yang saya tugaskan kepada Wang Yulan dan yang lainnya hampir selesaikan. Tanam benih kejahatan yang mengandung kekuatan malam dan sel cakar di area terlarang di seluruh dunia. Dengan cara ini dia dapat terus-menerus menyerap kekuatan tanah terlarang sehingga memungkinkan Gu Yan untuk menguasai kekuatan aturan di tanah terlarang. Selama kamu menguasainya, Gu Yan dapat mengambil inisiatif untuk mengaktifkan dunia ini dan membuat semua area terlarang muncul di dunia manusia. Dengan demikian, monster dibawa ke dunia nyata. Adegan invasi monster akan direproduksi dengan sempurna oleh Gu Yan. Dan kemudian para pahlawan sejati juga akan naik panggung. Jika ini menghancurkan alur cerita, orang di balik layar bisa terungkap. Jadi saya juga akan memberantas keberadaan itu dengan segala cara. Bab 386 kebenaran yang diketahui Bai Jungu Yan menyerbu tanah terlarang. 3 hari kemudian di hutan yang rimbun Tuanzi, bagaimana keadaan tentara putih? Apakah sesuatu akan terjadi? Jangan khawatir kakak Rou. Pacarmu baik-baik saja dan akan segera bangun. Untungnya awan gelap tidak mencemari satu-satunya tempat pemulihan ini. Jika tidak, pacarmu mungkin tidak bisa diselamatkan. Sayangku, pacar kecilku sayang, jangan bicara omong kosong. Aku menyelamatkan Bai Jun hanya karena aku pernah menjadi rekan seperjuangannya. Semua orang tahu bahwa kalian berdua adalah teman masa kecil. Jika bukan karena kejadian itu, aku khawatir. Berhenti bicara kalian berdua. Sepertinya pria tampan ini akan segera bangun. Oke, ayo pergi dengan cepat. Kakak Rou juga harus cepat. Awan gelap itu mungkin akan segera datang. Ayo kembali dan menunggumu dulu. Oke, suara bising mencapai telinga tentara putih. Dia membuka matanya dengan bingung. Di mana aku? Pemandangan buram secara bertahap menjadi jelas. Pasukan putih mendapati diri mereka berbaring di area berumput yang asing dikelilingi oleh pemandangan yang aneh. Langit di sini berwarna ungu yang tidak alami dan awan-awan tampak diwarnai dengan semacam sihir yang mengalir perlahan di udara. Dia duduk dan melihat sekeliling, menyadari bahwa dia berada di hutan besar, tetapi pepohonan di sini berbeda dari hutan manapun yang pernah dia ketahui. Cabang-cabang pohonnya berputar dan aneh, dedaunan berkilauan dengan kilau logam dan beberapa bahkan memancarkan cahaya redup.
Ada aroma samar di udara yang segar dan sedikit aneh. Suara-suara aneh terdengar dari hutan dari waktu ke waktu, beberapa seperti gemuruh air terjun yang jauh dan beberapa seperti bisikan beberapa makhluk. Tempat yang sangat familiar, sepertinya aku pernah berada di sini sebelumnya. Tentara putih mencoba berdiri tetapi mendapati bahwa tubuh mereka sangat berat seolah-olah ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Dia baru saja akan mengedarkan energi sejatinya. Tapi dia dihentikan oleh suara yang terdengar sangat familiar bagi tentara putih. Tunggu, kamu baru saja terluka, jangan edarkan kimu. Dengar suara ini. Mata Bai Jun terkejut dan dia menoleh dengan tajam. Tiba-tiba, aku tertegun. Dia melihat sosok di depannya dan sedikit ragu untuk mengenalinya. Karena orang lain sangat berbeda dari yang ada dalam ingatannya. Namun Bai Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jiang Rou hanya melihat. Orang di depannya tampak sangat aneh. Tubuh bagian atasnya ditutupi bulu-bulu putih dan sepasang sayap putih tumbuh dari punggungnya. Bulu-bulu itu berkilauan dengan kilau aneh di bawah cahaya ungu langit. Terlihat pada tubuh bagian bawah adalah sepasang cakar burung. Meskipun wajahnya masih cantik, matanya seperti mata binatang buas. Apakah kamu Jiang Rou? Suara tentara putih bergema di udara dengan sedikit ketidakpastian dan suara serak. Jiang Rou dalam ingatannya adalah gadis yang lembut namun kuat itu. Makhluk di depannya meskipun memiliki wajah Jiang Rou benar-benar di luar kesadarannya. Jiang Rou, atau lebih tepatnya makhluk setengah manusia setengah burung ini, memiliki emosi kompleks yang terpancar di matanya setelah mendengar suara Bai Jun. Dia mendekat perlahan, setiap langkah disertai dengan kepakan sayap yang lembut. Pasukan putih, ini aku. Suaranya masih lembut tetapi dengan perasaan halus seolah-olah berasal dari tempat yang jauh. Jiang Rou membelai sayap di belakangnya, matanya penuh nostalgia. Aku selamat dari perpisahan di tanah terlarang No. 3 tetapi harga yang saya bayar adalah area terlarang No ini. Pupil 3 Bai Jun tiba-tiba mengecil, dia melihat sekeliling dan bertanya mengapa tempat ini terasa begitu familiar. Bukankah tempat ini area terlarang No. 3 yang dulu pernah saya dan yang lain jelajahi? Dia dan Jiang Rou sudah menjadi teman masa kecil, dan dia naksir padanya. Aku sudah berencana untuk mengakui perasaanku pada Jiang Rou setelah kembali dari menjelajahi area terlarang No. 3 tetapi siapa yang menyangka bahwa mereka dan teman-temannya akan tiba-tiba diserang oleh monster dan Jiang Rou meninggal dalam pertempuran sengit. Tapi sekarang pihak lain tidak mati. Bai Jun punya banyak pertanyaan untuk diajukan tetapi Jiang Rou menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya. Senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan untuk diajukan. Tapi Bai Junyu tidak akan tahan setelah kamu mengetahui ini. Kebenaran yang kejam ini akan menghancurkan semua keyakinanmu. Setelah mendengar ini, ekspresi Bai Jun menjadi cemas. Dia hendak berdiri tetapi mendapati bahwa tekanan di sini sangat besar sehingga dia tidak bisa bergerak. Sebagai upaya terakhir, dia menatap Jiang Rou dengan getir dan bertanya dengan suara serak, Jiang Rou, katakan padaku, aku bisa menanggungnya, katakan padaku. Apakah ini terkait dengan eksperimen senjata anti-iblis Departemen Prajurit? Dia sudah memiliki beberapa tebakan dalam benaknya bahwa Jiang Rou secara misterius akan selamat dan menjadi seperti sekarang ini. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan modifikasi tubuh manusia saat itu. Sebenarnya mereka semua adalah prajurit anti-iblis yang dapat menggunakan energi sejati perak. Mereka semua telah menjalani modifikasi tubuh manusia oleh Departemen Prajurit. Tampaknya tentara putih telah mempelajari kebenaran tentang beberapa hal selama bertahun-tahun. Jiang Rou tidak terkejut. Dia menghela napas dan tersenyum getir. Ya, departemen telah menanamkan sirkuit Qi yang tak terhitung jumlahnya di tubuh kita. Sirkuit ini berkumpul dan mengalir di inti perak di antara alis kita. Hanya saja kita semua tertipu saat itu. Inti perak yang disebut ini sebenarnya adalah inti monster buatan manusia. Inti monster ini semuanya adalah monster yang kuat sebelum mereka mati. Setelah kematian mereka diubah menjadi inti dan dipasang di tubuh kita. Selama pertempuran di tanah terlarang saya pikir saya akan mati tetapi tanpa diduga inti dan tanah terlarang menghasilkan reaksi berantai yang menyebabkan tubuh saya mengalami mutasi khusus inti perak berubah menjadi kekuatan dan memberi makan kembali ke seluruh tubuh saya. Aku juga telah menjadi seperti sekarang manusia setengah-setengah monster di depan inti ini. Tahun-tahun ini, aku telah menerima semua ini dan aku menjalani kehidupan yang baik sekarang, tapi aku masih tidak bisa menahan diri untuk menggunakan sayapku untuk diam-diam mengintipmu di dunia ini. Sampai baru-baru ini ketika Night King hampir membunuhmu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membantumu. Bai Jungo kembali, ini berbahaya di sini. Kekuatan kegelapan telah menyerbu area terlarang ini. Ini adalah kekuatan. Wajah Jiang Rou sedikit pucat ketika dia mengatakan ini. Itu membuatku merasakan kekuatan yang sangat menyeramkan juga. Seolah-olah ia ingin menyerap seluruh hidup kita. Begitu kata-kata itu jatuh, boom, awan gelap melayang masuk dari kejauhan. Melihat wajah Jiang Rou yang berubah pucat, dia dengan cepat meraih Bai Jun dan mengepakkan sayapnya. Tidak baik, kekuatan itu sudah merusak di sini. Yang terakhir sedikit linglung. Dia hanya melirik awan gelap dari kejauhan dan kemudian ditangkap oleh Jiang Rou dan menyelinap ke ruang lain. Apa yang sebenarnya terjadi di area terlarang? Boom. Awan gelap menutupi langit dan raungan melengking yang keras bergema di langit. Boom. Benda asing hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke tanah dari awan gelap di langit. Itu bukan petir, sebaliknya, itu adalah telapak tangan hitam legam.
Telapak tangan hitam itu menembus bumi membentuk hubungan berbentuk kolom hitam aneh dengan awan gelap di langit. Tumbuhan darat dan bahkan makhluk hidup di sekitar area tempat telapak tangan itu ditusuk akan cepat layu dan menghilang. Yang tidak semua orang tahu adalah di atas awan gelap ada sesosok tubuh. Sosok itu mengenakan jubah hitam legam dan wajahnya dikaburkan oleh kekuatan aneh. Gumpalan asap hitam masih ada di sekelilingnya tampak sangat aneh dan menyeramkan. 3 hari infiltrasi area terlarang No. 3 hampir selesai. Pria berjubah hitam itu adalah Guyan. Dia bermeditasi di atas awan gelap, mengarahkan tangan yang tak terhitung jumlahnya yang terdiri dari sel cakar dan kekuatan malam untuk menembus dari atas awan gelap ke bumi. Dia perlahan memahami kekuatan area terlarang ini. Dia perlahan membuka matanya, dan rune hitam aneh muncul di tengah pupilnya. Guyan merasakan kekuatan tempat ini dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan makhluk hidup, kekuatan tanah terlarang nomor 3 seperti ini. Pemilik tanah terlarang, Raja Pohon, dapat membuat makhluk hidup di sini memulihkan vitalitas mereka secara terus-menerus. Pihak lain melindungi area ini, makhluk mati manapun di dalam area ini dapat dibangkitkan. Jika seseorang menyerap kekuatan area terlarang ini, maka orang tersebut akan dapat mengintegrasikannya dengan kemampuan yang ada. Saat itu, bahkan jika aku terbunuh dalam kecelakaan, aku akan menghilang. Tetapi selama jiwa abadi, tubuh dapat diperbaiki. Ini hanya masalah waktu, pikirkan ini. Matanya beralih ke pohon besar yang seolah tumbuh hingga puncak langit. Sedikit lagi, hanya perlu mengikisnya sedikit lagi dan kemudian aku akan bisa melahap pohon ini. Justru pada periode waktu inilah dia bisa datang dan melihat bagaimana situasi di dunia seni bela diri kuno. Pikirkan ini, dia menutup matanya dan berpikir. Di suatu tempat di dunia seni bela diri kuno, seekor gagak hitam terbang melintasi langit. Semua yang dilihat Guyan dari mata gagak itu terpatri di benaknya. Dapat dikatakan bahwa gagak ini sekarang adalah inkarnasi Guyan. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Haha, pas sekali untuk membunuh waktu. Bab 387 Pertemuan pertama dengan Leng Bingning, dunia seni bela diri kuno. Perang berkecamuk dan gunung-gunung yang hancur serta desa-desa yang terbakar dapat dilihat di mana-mana. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat dan teriakan para pejuang serta suara senjata dan seni bela diri yang beradu saling terkait. Sikat. Seekor burung gagak aneh terbang melintasi langit dan mendarat di dahan pohon besar yang telah layu karena petir. Guyan melihat sekeliling. Tempat ini adalah sebuah desa dan dilihat dari lokasinya, memang terletak di dalam wilayah Sekte Guntur. Namun tempat aman yang seharusnya dilindungi oleh Sekte Guntur ini sekarang telah dihancurkan oleh penjajah. Sekte Guntur memiliki keuntungan geografis alami. Sekte ini kaya akan produk mineral yang diatribusikan Guntur yang merupakan bahan yang sangat baik untuk membuat senjata. Itu sudah menjadi sasaran semua sekte besar. Hanya karena kekuatan pemimpin Sekte Guntur mereka mempertahankan penampilan koeksistensi damai. Sekarang pemimpin Sekte Guntur sudah mati dan sekte-sekte di sekitarnya juga telah mengungkapkan wajah asli mereka. Melihat desa yang terbakar dalam kobaran api, Guyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas pelan. Inilah dunia seni bela diri kuno. Pada saat ini, sebuah teriakan terdengar dari kejauhan, "Tidak, tolong lepaskan kami." Tam. Seorang wanita berpakaian kain lari keluar desa sambil menggandeng tangan seorang gadis yang seusia dengan situ dan yang lainnya. Itu hanya karena wanita itu memiliki bekas luka di perutnya dan berdarah deras sehingga dia jatuh ke tanah segera setelah dia lari keluar desa. Ibu. Gadis itu jatuh ke tanah dan bergegas maju dengan panik untuk memeluk ibunya. Namun dia ditangkap oleh prajurit dari sekte lain yang datang di belakangnya. Seorang pria berpakaian Bai Fengfu menjambak rambut gadis itu dan mengangkatnya. Pria lain maju dan menginjak wanita itu dengan keras. Dia mengutuk, "Dasar jalang, beraninya manusia biasa membuatku bekerja sekeras ini?" Wanita itu terlalu lemah untuk berbicara dan hanya bisa meratap kesakitan, "Ibu." Gadis itu berjuang mati-matian tetapi tidak berhasil. Dalam sesaat wanita itu meninggal karena kehilangan darah yang berlebihan. Gadis itu berhenti berjuang saat ini dan menatap tubuh ibunya dengan mata kosong. Guyan berubah menjadi burung gagak dan menyaksikan semuanya dalam diam. Langit dan bumi tidak ramah dan memperlakukan semua hal seperti anjing jerami. Para pejuang bahkan tidak menganggap serius nyawa manusia fana. Ini adalah sistem kejam dari dunia prajurit ini. Masa depan setiap orang mungkin ditentukan saat lahir. Karena Sekte Guntur memusnahkan keluarga Leng saat itu Guyan membunuh Lei Tian tanpa perlindungan Lei Tian, dia meminta sekte lain untuk memusnahkan Sekte Guntur. Ini adalah sebab dan akibat. Namun awalnya hanya 10 sekte yang meluncurkan perang penjarahan tetapi sekarang tampaknya beberapa reaksi berantai telah terjadi. Akibatnya, sekte lain juga bergabung dalam perang satu demi satu. Mungkin karena saya mengirim seseorang untuk mengambil tindakan itu saja. Rumah Bai Feng juga merupakan salah satu kekuatan yang mengepung keluarga Leng saat itu. Dalam hal ini memikirkan hal ini mata Raven sedikit berkedip bas. Jiwa seluruh desa termasuk jiwa ibu gadis kecil itu langsung terserap ke dalam tubuhnya. Karena dialah yang secara tidak langsung menyebabkan pembunuhan orang-orang tak berdosa, dia akan memikul tanggung jawab kausal. Target Guyan selalu merupakan kekuatan yang mengepung keluarga Leng saat itu.
Namun pergi keluar untuk menyelamatkan orang akan melibatkan lebih banyak hal sehingga akan jauh lebih mudah untuk menyerap jiwa orang mati dan menyimpannya di tubuh cakar. Setelah gadis itu mati, dia akan menyerap jiwanya dan membunuh orang-orang dari rumah Bai Feng. Mungkin di dunia yang bermasalah ini, menjadi jiwa dan menyimpannya di tubuh cakar adalah tujuan terbaik untuk gadis kecil ini. Tapi tepat ketika aku memikirkan ini, tiba-tiba angin dingin menyapu tempat itu mendesis. Hanya sekejap mata. Permukaan tanah dalam radius 10 mil langsung berubah menjadi es. Bahkan desa yang terbakar pun membeku menjadi kristal es. Apa yang terjadi? Tanganku membeku. Prajurit yang memeluk gadis itu menatap lengannya dengan nyeri. Darah yang mengalir di lengannya langsung membeku menjadi es dan kulit di bawah lengan bajunya tertutup lapisan es yang tebal. Lengannya menegang seketika dan membeku dengan kuat di udara, tidak dapat bergerak sama sekali. Lihatlah teman-temanmu lagi. Saya melihat bahwa pihak lain telah berubah menjadi patung es. Sebelum para pejuang dapat bereaksi, seorang wanita berpakaian putih salju tiba-tiba muncul di tanah beku ini. Sosoknya menonjol dalam angin dingin seolah-olah dia telah menyatu ke dalam dunia yang dingin ini. Di bawah rambut panjangnya yang berkibar, yang paling menarik perhatian adalah sepasang matanya yang dingin dan acuh tak acuh. Dingin, dingin. Prajurit itu berusaha keras untuk berbicara, tetapi suaranya tercabik-cabik oleh angin dingin. Wanita itu tidak menjawab, matanya menyapu sekeliling dan akhirnya tertuju pada prajurit dan gadis di tangannya. Mengapa membantai desa itu? Suara wanita itu dingin, tetapi seolah-olah menembus langsung ke pikiran prajurit itu. Baiklah. Prajurit itu tidak dapat berbicara karena suhunya sangat rendah, sehingga ia secara bertahap kehilangan kesadaran. Desir sebuah hujan kristal es melayang lewat. Pria itu membeku menjadi patung es dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Melihat pemandangan ini, ekspresi wanita itu sama sekali tidak berubah. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian tengah alis gadis yang terangkat ke udara. Sesaat. Saat es dan salju mencair, kristal es di tubuh gadis itu berangsur-angsur menghilang. Dengan bunyi gedebuk, gadis itu jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Wanita itu menatap gadis berwajah pucat dengan air mata di matanya yang terbaring di tanah. Pikirannya mengembara seolah-olah dia telah kembali ke saat dia meninggalkan keluarga Leng. Adikku, apakah dia masih hidup? Dan tepat pada saat itu, disertai dengan suara kepakan sayap, seekor burung gagak tiba-tiba mendarat di kepala prajurit yang membeku menjadi patung es. Dan di bawah tatapan wanita dingin yang sedikit fokus, dia berbicara perlahan, Leng Bingning, aku tidak menyangka kamu memiliki hati yang penyayang seperti itu. Nada bicara Guyan datar, tapi dia berpikir diam-diam di dalam hatinya. Leng Bingning muncul di dunia seni bela diri kuno. Lalu siapa Leng Bingning yang kulihat di dunia sekuler sebelumnya? Leng Bingning sebenarnya adalah karakter yang muncul di bagian akhir novel aslinya. Dia adalah saudara perempuan Leng Qingqiu yang pergi ke dunia seni bela diri kuno untuk berlatih. Kemudian dia bahkan menjadi pemimpin sekte Bingxin dan mempelajari keterampilan tertinggi sekte itu, Bingxin Jue. Tetapi dahulu kala, Guyan pernah melihat Leng Bingning di dunia sekuler. Saat perjamuan Istana Yama, Leng Bingning dan Mei Sue muncul di perjamuan itu. Kemudian ketika mereka pergi ke area terlarang No. 5, Leng Qingqiu menyamar sebagai Leng Bingning dan menggodanya. Oleh karena itu, menurut Guyan, Leng Qingqiu seharusnya sudah mengenal Leng Bingning sejak lama. Jadi sekarang pihak lain muncul di dunia seni bela diri kuno. Mungkinkah Qingqiu menyuruhnya melakukan sesuatu? Leng Bingning menatap burung gagak di depannya dengan tenang. Dia sedikit bingung, burung gagak, kapan munculnya? Leng Bingning sangat yakin bahwa dia baru saja melihat sekeliling dan tidak memperhatikan keberadaan spesies ini. Seekor burung gagak yang berbicara, apakah itu monster? Tapi pihak lain sepertinya mengenalku. Tetapi dia tidak memiliki kesan bahwa anggota sekte manapun pandai dalam seni transformasi. Belum lagi Leng Bingning secara bertahap menjadi waspada. Dia menemukan bahwa burung gagak yang berbicara di depannya sebenarnya mengeluarkan bau yang familiar bagi Chaos Darkness Evil-nya agregasi jahat ini. Boom, dia langsung bereaksi. Sebuah pedang es dengan cepat mengembun di tangan Leng Bingning, desil. Dia menunjuk ke burung gagak dan berkata dengan dingin, kaulah Raja Malam. Bab 388, adikmu masih hidup. Kenapa nada ini terdengar sangat aneh? Guyan merasa sedikit bingung. Mengapa ada reaksi sebesar itu? Bukankah seharusnya kamu sudah bertemu dengan Leng Qingqiu versi Night King sejak lama? Mungkinkah itu? Ada secercah cahaya dan kesadaran di mata Guyan. Jika dia menebak dengan benar, apakah Leng Bingning yang dia temui di jamuan makan di Istana Yama sebenarnya adalah Leng Qingqiu yang menyamar? Kerja bagus. Leng Qingqiu secara tidak sengaja menyamar sebagai karakter yang sudah ada di novel aslinya. Apakah ini ikatan antara saudara perempuan? Guyan menghela nafas dalam hati. Dia menatap Leng Bingning yang tampak bermusuhan di depannya dan tersenyum penuh arti. Jadi, ada banyak ruang untuk bermanuver. Pikirkan ini. Guyan berbicara perlahan, suaranya serak dan rendah, penuh keanehan dan kejahatan. Hei, Leng Bingning, kecerdasanmu masih sangat tajam. Sayang sekali kau tidak berada di keluarga Leng tahun itu dan tidak melihat pertempuran yang menggemparkan itu. Diam, brengsek. Leng Bingning mengerutkan kening dan pedang es di tangannya segera menebas ke arah burung gagak di depannya. Burung gagak ini, inkarnasi Raja Malam, sebenarnya masih memiliki kenangan masa lalu.
Pihak lain tidak mungkin menjadi raja malam ini. Dengan kata lain, lawan adalah tiruan belati. Apakah Anda di sini untuk mencari pewaris baru? Saya tidak pernah menyangka belati aneh itu benar-benar memiliki kesadaran diri kembali ke masa sekarang. Ketika pedang es menghantam tubuh Gagak, tubuh itu berubah menjadi bulu-bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dalam sekejap. Kenapa ribut sekali? Ini hanyalah penjelmaan diriku. Adapun kamu, sepertinya kamu belum mengolah teknik hati es ke tahap kesempurnaan agung yang kejam dan tanpa nafsu. Suara aneh datang dari sisi lain. Leng Bingning menoleh dan melihat. Aku melihat burung gagak muncul di atap di belakangku di beberapa titik. Pupil orang lain berwarna hitam legam segelap jurang maut. Guyan menatap Leng Bingning dengan seksama dan pupilnya memantulkan wajah orang lain yang agak mirip dengan Leng Qingqiu. Mereka memang bersaudara dan bahkan kepribadian mereka hampir sama. Leng Bingning menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia berkata dengan dingin dalam pertempuran di dunia seni bela diri kuno, kau menyihir ayahku dan mengotorinya dengan kekuatan malam. Dia mengamuk di dunia sekuler dan menyebabkan keluarga Leng saya dikepung dan dihancurkan. Night King, aku bersumpah sejak saat itu bahwa aku akan membunuhmu sekali dan untuk selamanya. Leng Bingning tahu bahwa wujud asli Night King sebenarnya adalah belati. Selama belati itu dihancurkan, Night King dapat dihilangkan sepenuhnya. Guyan sedikit bingung, aku mengerti. Dulu, ayah Qingqiu terpesona oleh belati Raja Malam. Karena Leng Qingqiu adalah penjahat utama dalam novel aslinya, sangat sedikit yang ditulis tentang dia, belum lagi kebenaran di balik pembasmian keluarga Leng. Tapi Guyan tidak berpikir kebenaran sesederhana itu. Pasti ada lebih banyak rahasia tentang kebenaran di balik pemusnahan keluarga Leng. Lagi pula, dia melahap jiwa banyak dari mereka yang telah mengepung dan menindas keluarga Leng. Sepertinya saya melihat beberapa fragmen ingatan. Tetapi ingatan ini sangat terfragmentasi dan tidak membentuk garis waktu yang lengkap. Guyan merasa bahwa jika dia bisa melahap tokoh kunci itu, dia mungkin bisa mempelajari kebenaran tentang mengapa keluarga Leng dimusnahkan. Kembali ke masa sekarang. Suara Guyan serak dan dia berkata kepada Leng Bingning dengan ambigu, pasukan yang mengepung keluarga Leng Anda adalah berbagai pasukan. Apa hubungannya dengan saya, Raja Malam? Aku baru saja memberi orang itu sedikit kekuatan untuk membalikkan keadaan. Selain itu, sekte seni bela diri kuno selalu oportunistik dan selalu egois. Apakah mereka benar-benar hanya ingin melenyapkan aku, yang disebut bencana dunia, dengan mengepung dan menindasku? Jika itu benar-benar hanya untuk melenyapkan Raja Malam, lalu mengapa mereka secara tidak sengaja melukai ratusan orang tak bersalah di keluarga Leng? Jika saya ingat dengan benar, sepertinya pemimpin sebuah sekte pernah berkata, lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Beginilah ayahmu dipaksa kehilangan akal sehatnya dan muncul atas inisiatifnya sendiri. Jangan bilang kau hanya membenciku dan bukan mereka mendengar ini. Leng Bingning mengepalkan pedang es di tangannya. Dia menatap Raven dengan dingin dan memarahinya dengan suara dingin diam. Faktanya Raja Malam telah tepat sasaran. Leng Bingning belum mengolah Bing Xin Jue ke keadaan kesempurnaan agung tanpa ampun dan tanpa keinginan, bukan karena dia tidak dapat mengolahnya. Itu karena dia sengaja tidak berlatih karena dia harus selalu berpegang pada kebencian yang disebabkan oleh kejadian itu. Dia tidak bisa melupakan bahaya yang disebabkan Raja Ye dan sekte-sekte itu kepada keluarga Leng. Jadi dia harus menjadi lebih kuat. Setelah menjadi lebih kuat, dia pertama-tama akan membunuh Raja Malam itu sendiri, dan kemudian melenyapkan semua pasukan yang berpartisipasi dalam pengepungan keluarga Leng. Guyan tersenyum lembut, melebarkan sayapnya dan terbang menuju Leng Bingning. Dia melayang di depan pihak lain dan berkata dengan suara jahat, hehehe, Leng Bingning, you tidak perlu begitu memusuhi saya. Kita mungkin bisa berkolaborasi satu sama lain. Mendengar ini, Leng Bingning menahan keinginan untuk menghunus pedangnya lagi dan berkata dengan suara dingin, kerja sama Raja Malam, apakah kamu gila? Aku tidak tahu apakah itu ilusi Leng Bingning. Inkarnasi Raja Malam saat ini tampaknya berbeda dari Raja Malam sebelumnya yang tercatat dalam buku-buku. Hal itu dapat dilihat dari fakta bahwa pihak lain dapat berkomunikasi dengannya. Jadi pihak lain benar-benar adalah inkarnasi Raja Malam. Mata Guyan mengungkapkan cahaya aneh, tentu saja aku tidak gila kan? Apa kau tidak ingin melihat adikmu? Begitu kata-kata ini diucapkan, riak-riak melonjak di hati Leng Bingning. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menatap burung gagak di depannya dengan tidak percaya. Apa katamu? Adikku, mungkinkah kedua adik perempuanku masih hidup? Hahait itu adikmu, kedua adikmu selamat dari pertempuran. Guyan membuka mulutnya perlahan dan mengatakan sesuatu yang membuat Leng Bingning terpana di tempat. Kedua adik perempuanku Leng Qingqiu, Leng Linger, apakah mereka masih hidup? Leng Bingning mengumpulkan pikirannya dan menatap burung gagak di depannya dengan waspada. Mengapa kamu menceritakan ini padaku? Apa tujuanmu? Juga, di mana saudara perempuanku dan yang lainnya? Guyan perlahan mendarat di depan patung es di depan Leng Bingning dan berkata tanpa penjelasan, jangan khawatir, Leng Bingning. Jika saya memberitahu Anda sekarang bahwa mereka hidup dengan baik, saya khawatir Anda tidak akan mempercayainya. Jadi mengapa Anda tidak pergi ke dunia sekuler dan melihatnya sendiri? Keluarga Jiang Hai Leng mereka selalu ada berbicara tentang. Guyan berubah menjadi burung gagak dan dengan lembut mengepakkan sayapnya ke samping.
Bas, sebuah lubang hitam ruang angkasa terbuka. Leng Bingning tidak lagi terkejut dengan gerakan semacam ini. Namun selain kegembiraan, dia juga merasa ragu. Dia menatap lekat-lekat burung gagak di depannya, dan sejenak dia tidak tahu tujuannya. Setelah berpikir sejenak, Leng Bingning bertanya dengan acuh tak acuh, mengapa kamu memberitahuku ini? The Night King, apa yang dia rencanakan? Menilai dari fakta bahwa pihak lain telah berubah menjadi burung gagak, mungkinkah karena dia belum menemukan pewaris baru? Guyan mendengar ini dan perlahan berkata, saya katakan sebelumnya kita bisa bekerja sama satu sama lain. Sebelum saya menyatakan persyaratan kerjasama saya bisa mengajak Anda bertemu saudara perempuan Anda terlebih. Leng Bingning adalah penggemar berat King Qiu dalam novel aslinya. Jadi Guyan merasa sangat lega memilikinya sebagai rekan satu tim. Selain itu, setiap kali dia melahap jiwa, Guyan harus menanggung semua rasa sakit orang sebelumnya. Jika dia terus menelan, dia mungkin menjadi segila Leng King Qiu dalam novel aslinya sebelum dia menyelesaikan semua rencananya. Bing Xin Jue karya Leng Bingning sangat membantunya. Dia sendiri tidak perlu berlatih, dia hanya perlu membiarkan Leng Bingning menekan semua emosi negatif di hatinya yang disebabkan oleh melahap jiwa. Pihak lain sudah membenci kekuatan yang mengepung dan menekan keluarga Leng saat itu, jadi kedua pihak bekerja sama. Rencananya pasti akan berjalan lebih mantap. Perang di dunia seni bela diri kuno telah dimulai dan fakta bahwa anggota organisasi malam telah menyusup ke dunia seni bela diri kuno pasti menjadi masalah kewaspadaan bagi semua sekte besar di sini. Jika Leng Bingning membantunya mengordinasikan kekuatan internal dan eksternal, saya yakin sekte-sekte di dunia seni bela diri kuno akan didorong ke dunia sekuler untuk bergabung dengan aliansi prajurit. Ini sangat membantu saya. Adapun Leng Bingning Se, dia tidak lagi mempertimbangkannya. Sambil menggunakan ki sejatinya untuk melayang gadis tak sadarkan diri di tanah, dia mengambil langkah ke dalam lubang hitam. Leng Bingning tetap sangat waspada. Night King, aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Tetapi jika kau pikir aku akan bekerja sama denganmu, kau salah. Leng Bingning sudah memutuskan dalam hatinya bahwa sesuatu telah terjadi pada Night King saat dia mencari seorang pewaris sehingga dia menunggu sampai dia memastikan bahwa saudara perempuannya aman. Dia akan segera mengunci aura Night King dan memusnahkannya. Sosok Leng Bingning menghilang di lubang hitam. Gagak yang diubah Guyan menjadi juga memasuki lubang hitam. Tidak lama setelah keduanya menghilang, sekelompok orang lain dari rumah Bai Feng bergegas ke sini. Mereka semua melihat pemandangan itu dengan ekspresi muram saat berubah menjadi patung es. Sialan Bing Xin Jue, seseorang dari sekte Bing Xin benar-benar ada di sini. Kekuatan seperti itu pasti karena Leng Bingning sang saintes dari sekte Bing Xin. Sekmaster Tuan Muda, kata-kata itu belum selesai. Sebuah teriakan melengking terdengar. Lia, santa kejam dari sekte Bing Xin itu. Dia benar-benar membunuh Lierku. Seorang pria parubaya memeluk prajurit yang telah berubah menjadi patung es. Matanya merah dan suaranya tercekat oleh isak tangis, ayah harus membalaskan dendammu. Dia menyeka air matanya dan berteriak kepada kerumunan, sebuah tim akan menangkap sekte Guntur sesuai dengan rencana awal. Kalian semua ikuti aku ke sekte Bing Xin, aku akan membuat mereka menyerahkan Leng Bingning kepadaku sebagai ganti nyawa Lia. Ya, bab 389, halo kakak ipar dunia sekuler. SMA Jianghai, di dalam gedung prajurit yang baru dibangun. Leng Linger tinggal di kelas prajurit melihat keluar jendela dengan bosan. Ah, sangat membosankan. Mengapa Qionglan tidak ditugaskan ke kelas yang sama denganku? Aku tidak punya teman bicara di kelas. Saat ini, Bas. Sebuah lubang hitam muncul di pohon besar di luar jendela. Segera setelah, sesosok tubuh dan seekor burung gagak muncul dari lubang hitam dan berdiri di dahan. Sosok dalam pakaian seputih salju memiliki ekspresi tenang dan dingin dan agak mirip dengan saudara perempuannya. Orang lain itu sedang memegang seorang gadis kecil di tangannya. Leng Linger berkedip. Dia mengucek matanya. Apa-apaan ini? Di belakang podium, seorang seniman bela diri yang telah memperoleh kultivasi sedang menjelaskan model peningkatan seniman bela diri kepada puluhan orang di ruang kelas. Teman sekelas Anda di kelas prajurit berbeda dari mereka yang ada di kelas reguler. Ujian masuk perguruan tinggi Anda pada bulan Maret yang kebetulan sama dengan waktu ujian bakat nasional Departemen Prajurit. Selama kami dapat mendeteksi bakat seni bela diri Anda dapat memasuki sekolah yang berbeda berdasarkan bakat Anda. Tes bakat ini adalah untuk menguji pencapaian yang dapat Anda raih di masa depan. Ini adalah metode mendeteksi bakat prajurit yang dibuat oleh Master Ya dari forum prajurit dan dipelajari dan ditingkatkan oleh divisi formasi departemen. Guru itu juga kebetulan membawa contoh. Saat dia berbicara, prajurit itu mengeluarkan bola kristal dan berkata sambil tersenyum, letakkan saja tanganmu di atasnya, dan itu akan mendeteksi tingkat kultivasi tertinggi yang dapat dicapai oleh masing-masing dari Anda di masa depan. Tentu saja, apa yang ingin dikatakan guru di sini adalah bahwa masa depan setiap orang ada di tangan mereka sendiri. Pencapaian macam apa yang akan Anda buat tergantung pada Anda. Saat prajurit itu berbicara, dia memperhatikan bahwa ada seorang anak laki-laki berambut kuning di kelas yang sedang melihat keluar jendela dan tidak mendengarkan dengan saksama. Dia segera mengerutkan kening. Dari kesan saya, anak laki-laki berambut kuning kecil ini tampaknya menjadi orang yang mendapat perhatian khusus dari atasannya. Namun, dia tidak diberitahu alasan spesifiknya. Dia terbatuk dan berkata, siswa Leng Linger adalah apa yang guru bicarakan terlalu membosankan.
Tapi ini adalah bagian pengetahuan yang sangat penting untuk ujian bakat prajuritmu di bulan Maret. Jika kamu bisa menjadi seorang prajurit di masa depan. Kata-kata itu belum selesai, guru. Leng Linger berdiri dan berbalik menunjuk keluar jendela dengan kaget. Teacera, seekor burung gagak dan seseorang tiba-tiba muncul di luar. Prajurit yang sedang berbicara. Dia tidak marah setelah diinterupsi dan melihat keluar ke arah yang ditunjuk Leng Linger. Namun, sama sekali tidak ada apapun. Leng Linger juga tertegun. Dia jelas-jelas melihatnya barusan. Para siswa lain juga tertawa terbahak-bahak. Leng Linger, apa yang kamu impikan di siang bolong? Ya, masih ada seseorang dan seekor burung gagak. Leng Linger, kudengar kau sering bertingkah aneh di kelas-kelas sebelumnya. Kenapa kamu tidak bersikap baik di kelas prajurit ini? Orang-orang seperti HH People ini tidak akan mencapai apapun di masa depan. Dia menarik napas dalam-dalam. Mencoba untuk tetap tersenyum. Haha, Linger pasti terlalu bosan. Itu sebabnya dia ingin mengatakan kata-kata ini. Bagaimana kalau begini, kamu naik ke atas panggung dan menguji efek deteksi bola kristal pada para siswa? Sebagai kelas prajurit, sebenarnya, kalian semua perlu menyelesaikan tes bakat hari ini. Leng Linger menarik kembali pandangannya dan mengangguk tak berdaya. Oh. Mungkinkah aku benar-benar salah melihatnya? Dia tidak memikirkannya lagi dan berjalan maju untuk memulai tes bakat. 5 menit kemudian bang. Terdengar suara bola kristal pecah di ruang kelas. Kemudian terdengar suara terkejut dan panik dari guru seniman bela diri. Bola kristal itu rusak. Grandmaster Leng Linger berpotensi menjadi seorang Grandmaster. Di sebuah gedung tinggi di suatu tempat di Jianghai, sebuah lubang hitam muncul. Sosok Raven dan Leng Bingning berjalan keluar. Ekspresi Leng Bingning tidak lagi tenang, dia menarik napas dalam-dalam menekan kegembiraan batinnya dan bergumam pada dirinya sendiri, itu Linger. Itu tidak mungkin salah pihak lain, persis sama seperti sebelumnya. Linger masih hidup dan masih bersekolah seperti biasa. Gu Yanhu berubah menjadi gagak menyela dan berkata dia berada di kelas pejuang mempersiapkan diri untuk dipromosikan menjadi seorang pejuang. Leng Bingning mengabaikan inkarnasi Raja Malam. Bisakah kamu berhenti berbicara tentang seberapa akrab kamu dengan Lingerku? Dunia telah berubah secara drastis, bukankah sebagian besar karena kamu Raja Malam dunia menjadi seperti ini? Ungkarena Raja Malam Leng Bingning tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Jika orang di depannya sekarang adalah inkarnasi Raja Malam. Lalu siapa Raja Malam yang melakukan siaran langsung sebelumnya? Dunia telah berubah secara tiba-tiba dan bahkan Leng Bingning sendiri baru-baru ini mulai memperhatikan informasi di internet. Leng Bingning mengerutkan kening dan melihat burung gagak di depannya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi dia bertanya dengan suara berat, kerjasama apa yang kamu bicarakan ini? Siapa kamu? Benarkah Raja Malam yang mendengar ini? Guyan bertanya dengan nada yang sedikit aneh. Tidakkah kamu ingin bertemu Leng Qingqiu dulu? Melihat secara alami adalah apa yang ingin kamu lihat. Tapi tidak sekarang. Leng Bingning menghela nafas dalam hatinya, merasa terlalu malu untuk bertemu dengannya. Lagi pula, dia tidak ada di sana saat kedua adik perempuannya sangat membutuhkannya. Jadi dia menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tidak perlu, beritahu aku apa bentuk kerjasamamu dulu. Mendengar ini, Guyan tidak lagi menyembunyikannya. Suaranya mulai berubah dan bagi Leng Bingning terdengar seperti suara pria normal. Ini disebut kerjasama, tetapi sebenarnya aku ingin merepotkanmu kakak ipar untuk sebuah bantuan. Halo kakak ipar, aku khawatir kamu tidak akan mempercayaiku, jadi aku menggunakan tindakan putus asa ini. Gagak itu melayang di udara dan kata-kata yang diucapkannya membuat Leng Bingning tertegun. Kakak ipar. Leng Bingning menatap burung gagak itu dengan hati-hati selama beberapa detik. Sebuah pedang es dengan cepat terkumpul di tangannya dan mengarahkannya ke klon burung gagak di depannya. Siapa kau sebenarnya? Nada bicara Leng Bingning dingin. Kakak ipar, kapan aku punya ipar seperti itu? Melihat ini Guyan menjelaskan, tanpa daya kakak ipar kamu benar-benar tidak berselancar di internet. Tapi Guyan bisa memahaminya. Informasi antara dunia sekuler dan dunia seni bela diri kuno tidak bersirkulasi dengan baik. Belum lagi orang-orang seperti Leng Bingning yang sepenuhnya fokus pada latihan Bing Xinjue. Ditambah dengan kelahiran Raja Malam, semua informasi sebelumnya hanyut dalam aliran waktu yang panjang di internet. Jika Leng Bingning pernah memperhatikan informasi populer di dunia sekuler, maka sedini 2 atau 3 bulan lalu di pertemuan tahunan keluarga Gu, mereka seharusnya sudah tahu bahwa Leng Qingqiu dan Leng Linger masih hidup. Kakak, kamu harus memeriksa informasi daring sendiri. Memikirkan Guyan ini yang telah berubah menjadi burung gagak, mengeluarkan ponselnya dari ruang sistem, mencari, dan menjelaskan. Leng Bingning terdiam. Guyan adalah putra sulung keluarga Gu. Dia menjadi kekasih adik perempuannya, Leng Qingqiu, ketika dia pergi. Bang! Leng Bingning menghancurkan telepon yang diberikan Guyan kepadanya yang berisi foto close-up saudara perempuannya dan Guyan. Dia menatap burung gagak di depannya dengan mata dingin. Mari kita kesampingkan fakta bahwa pria ini adalah kekasih saudara perempuannya. Pihak lain sebenarnya terinfeksi kekuatan malam. Dengan kata lain, dialah yang membuat dunia menjadi seperti ini. Hal terpenting adalah Leng Qingqiu, apakah dia tahu tentang ini? Namun Nguyen sudah menduga bahwa pihak lain akan memiliki reaksi ini ketika mendengar ini.
Jadi dia mengepalkan tinjunya dan meletakkannya di mulutnya dan batuk pelan meskipun sangat lucu bagi seekor burung gagak untuk melakukan ini kakak. Jangan panggil aku saudara perempuan, ipar perempuan, Nona. Panjang ceritanya panjang, jadi akan saya persingkat. Akan saya berikan sebuah kenangan dan Anda akan mengerti. Saat dia mengatakan ini, bola cahaya hitam melayang di depan Leng Bingning. Leng Bingning melihat bola cahaya. Ini adalah bola memori yang terwujud, jadi tidak ada yang salah dengan itu. Memikirkan hal ini, Leng Bingning menyerap memori tersebut. 10 menit kemudian, Leng Bingning membuka matanya dan menatap burung gagak di depannya dengan tidak percaya. Ternyata menjadi Raja Malam sebelumnya ayahnya memang sudah mati dan Belati telah menemukan Raja Malam yang baru. Itu adalah Leng Qingqiu adikku sendiri sebenarnya menjadi Raja Malam. Namun, Guyan mengambil belati itu dan dia kehilangan kekuatan malam. Hal terpenting adalah rencana akhir Guyan sebenarnya seperti ini. Leng Bingning menatap Guyan dengan ekspresi rumit sejenak. Yang kamu ingin aku lakukan adalah menggunakan teknik hati es untuk menekan emosi negatifmu dan membuatmu tetap rasional, kan? Guyan mengangguk. Bahkan, kalaupun aku tidak bertemu denganmu, aku akan tetap mencarimu. Pada titik ini, nada bicara Guyan menjadi lebih santai. Tapi, siapa sangka kita akan bertemu secara kebetulan seperti ini. Ini adalah ikatan antara keluarga kita. Leng Bingning berhenti bicara. Dia menatap burung gagak di depannya, pikirannya penuh dengan pikiran, dan akhirnya dia menghela nafas pelan. Aku mengerti. Melihat ini Guyan tersenyum dan berkataku mengerti kalau begitu aku akan membawamu ke area terlarang tidak. 3. Bisakah kamu membantuku menekan emosi negatifku dulu? Saya telah menelan terlalu banyak akhir-akhir ini dan saya tidak tahan lagi. Aku akan memberitahumu rencana detailnya nanti segera setelah kata-kata ini keluar. Leng Bingning menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir tentang itu, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Guyan tertegun, nada hal lain dan nadanya begitu berat. Mungkinkah dia ingin mencari tempat untuk gadis kecil di tangannya terlebih dahulu? Tepat ketika saya memikirkan ini saya mendengar pihak lain berkata. Sekarang kamu bisa membawaku melihat Qingqiu kita. Cukup lihat dari kejauhan, jangan biarkan dia ketahuan seperti Lingel. Guyan bab 390 Leng Bingning bergabung dengan keluarga Leng Kam. Di dalam kompleks, Leng Qingqiu tergantung di udara dengan 10 bilah putih melayang di belakangnya. Selain itu, ada bilah yang terlihat samar yang tampaknya mengembun. Dalam waktu kurang dari sesaat, ledakan. Saat aura yang kuat menyebar dari seluruh penjuru, bilah putih ke-11 juga sepenuhnya berubah menjadi zat. Leng Qingqiu membuka matanya, pupilnya berwarna putih cerah, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Bagus sekali, bilah spiritual ke-11 juga telah dipadatkan. Sepertinya metode latihan intim yang saya praktikkan dengan Guyan sebelumnya memang efektif. Jumlah bilah mental di punggung sebenarnya mewakili seberapa kuat kekuatan mental seseorang. Menurut tebakan Leng Qingqiu, kekuatannya saat ini mungkin telah mencapai level orang pertama di bawah Grandmaster. Bagaimanapun, metode pembunuhan paranormal adalah menyerang jiwa secara langsung. Bahkan Long Tianyuan, kepala departemen prajurit, mungkin tidak dapat menghalangi pisau dari belakangnya. Area jangkauan kekuatan mental Leng Qingqiu saat ini telah mencapai 1000 mil. Hanya dengan pikiran, dia dapat merasakan setiap situasi dan gerakan dalam jangkauan persepsi mentalnya. Jika dia terus berlatih, jangkauan persepsi spiritual Leng Qingqiu akan mampu mencakup seluruh sungai dan laut. Pada saat itu, setiap helai rumput, setiap bunga dan setiap pohon, tidak ada gerakan yang dapat lolos dari kunci mentalnya. Saat ini, Bas. 2 aura tiba-tiba muncul di tempat yang jaraknya kurang dari 100 meter dari keluarga Leng. Ada napas samar dan dia sepertinya kehilangan kesadaran. Yang lainnya berada di tingkat Grandmaster tahap menengah. Sejak terakhir kali musuh menyerang keluarga Leng dan ingin menangkap Leng Lingya, Leng Qingqiu dengan hati-hati menyebarkan jaring laba-laba kekuatan mental. Setelah merasakan pihak lain saat ini, Leng Qingqiu mengerutkan kening. Apakah itu musuh No Someting? Ada yang salah, aura master ini sangat familiar. Rasanya seperti kita pernah bertemu bertahun-tahun lalu. Leng Bingning sedang menggendong gadis kecil dengan burung gagak bertengger di bahunya. Dari sini dia bisa mengintip Leng Qingqiu yang sedang berlatih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, kakak perempuan menjadi jauh lebih kuat. Pencipta misterius dari metode pengendalian pikiran ternyata adalah saudara perempuannya sendiri. Qingqiu luar biasa, istriku, Guyan berkata dengan bangga di samping. Untuk amannya, dia menyembunyikan napasnya dan menyatu dengan alam. Bahkan jika itu adalah Leng Qingqiu, jika tidak diselidiki dengan cermat, dia mungkin tidak akan ditemukan. Ini adikku. Leng Bingning masih sangat tertekan karena kubisnya dimakan babi. Tapi dia harus menerima kenyataan ini. Setelah mengetahui semua yang telah dilakukan Guyan, dia menyadari bahwa Guyan sangat mencintai adiknya. Aku sudah cukup melihat. Leng Bingning berkata dengan lembut, ayo pergi, bawa aku ke tempat yang kamu sebutkan. Oke ya, bagaimana dengan gadis kecil ini? Aku berencana untuk membawanya kembali ke Sekte Bingxin. Kata-kata itu jatuh bas. Lubang hitam terbuka dan Leng Bingning dan Guyan menghilang dalam sekejap. Setelah merasakan napas meninggalkan sisi. Jarum perak kekuatan spiritual yang tidak terlihat oleh mata telanjang juga menghilang dari area sekitar Leng Bingning dan yang lainnya. Leng Qingqiu menenangkan pikirannya dan menarik kembali kemampuannya.
Sepertinya dia bukan musuh, dia hanya datang untuk memeriksa situasinya. Juga, pihak lain muncul tiba-tiba dan pergi tiba-tiba. Leng Qingqiu hanya memiliki beberapa kandidat dalam benaknya yang memiliki kemampuan untuk menggunakan ruang. Dia tidak merasakan aura seorang master dari seseorang yang menunjukkan tanda-tanda melatih keterampilannya. Dengan kata lain, apakah ada orang ketiga di sekitar pihak lain? Siapa yang bisa lolos dari persepsinya? Ia tidak hanya bisa melompati ruang, tetapi juga menyembunyikan auranya sehingga dia tidak akan ditemukan. Mungkinkah? Leng Qingqiu mengepalkan tinjunya dan sesosok tubuh muncul di benaknya. Apakah itu Guyan? Jika itu Guyan, mengapa dia tidak masuk ke rumah untuk menemuinya ketika dia tiba di depan pintu rumahnya? Betapa bajingannya, aku ingin tahu rencana jahat apa yang diam-diam dia buat. Area terlarang nomor 3 Rumble, invasi awan gelap berlanjut. Bumi yang aslinya hijau dan penuh vitalitas kini berangsur-angsur menjadi sunyi senyap. Bum bum bum. Tangan-tangan hitam raksasa menembus bumi, tidak hanya melahap makhluk hidup di sini tetapi juga menghancurkan kekuatan terlarang tempat ini dan mengambilnya untuk digunakan sendiri. Bas, sebuah lubang hitam muncul. Leng Bingning perlahan berjalan keluar dari lubang hitam dan matanya langsung tertuju pada Guyan yang sedang duduk di awan gelap. Gambarnya tidak persis seperti yang dia bayangkan. Orang lain itu mengenakan jubah hitam dan karena dia terus-menerus menyerap kekuatan makhluk hidup, rambut Guyan juga tumbuh dan memanjang. Rambut hitamnya yang panjang berkibar tertiup angin dan setiap helainya tampak mengandung kekuatan hidup yang dahsyat. Bang gagak di bahu Leng Bingning menghilang. Dia berjalan maju dan bertemu dengan wujud asli Guyan untuk pertama kalinya, Guyan. Leng Bingning berbicara, alisnya sedikit berkerut. Menurut persepsinya, tampak bahwa niat jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan bertabrakan di tubuh Guyan. Dan bagaimana bisa Guyan menanggung kejahatan mengerikan seperti itu sendirian? Melihat udara hitam yang melonjak yang berasal dari Guyan, Leng Bingning tidak lagi memikirkannya. Dia melangkah maju dan dengan cepat membuat beberapa segel tangan Bas. Gelombang udara dingin terpancar dari sini dan kemudian dia menunjuk ke arah dahi Guyan. Dia berteriak dengan suara rendah teknik hati es boom sesaat. Energi hitam dengan cepat ditekan dan ekspresi Guyan berangsur-angsur rileks. Lakukan semua ini. Leng Bingning memandang Guyan dengan tenang dan kekuatan aturan yang menyembunyikan penampilan orang lain secara bertahap menghilang. Wajah tampan Guyan terungkap. Leng Bingning mengangguk diam-diam. Dilihat dari penampilannya dia memang cocok untuk Qingqiu-ku. Saat Guyan melepas penyamarannya Leng Bingning juga merasakan sesuatu yang istimewa. Dia mengerutkan kening. Merasakan dari jarak sedekat itu, sepertinya Guyan memancarkan beberapa fluktuasi aura Qingqiu. Ini jelas merupakan aroma yang hanya bisa dicium oleh orang-orang terdekat. Pria brengsek ini pasti memaksa Qingqiu-ku melakukan hal yang intim seperti itu. Detik berikutnya, Guyan membuka matanya dan pandangannya menyapu Leng Bingning di depannya. Dia berdiri dengan senyum di wajahnya dan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih atas bantuannya, Kakak Ip. Oh, tidak perlu membuang waktu untuk berbicara omong kosong, apa rencana Anda selanjutnya? Karena Leng Bingning tahu bahwa ini semua adalah anggota keluarga dan memahami tujuan utama Guyan, dia secara alami akan berdiri di pihaknya. Melihat bahwa Leng Bingning begitu masuk akal, Guyan tidak lagi menyembunyikannya. Dia menahan senyumnya, menatap Leng Bingning dan berkata perlahan, jika aku berkata, aku ingin menghancurkan dunia seni bela diri kuno. Bagaimana menurutmu, Sister? Ekspresi Leng Bingning berubah, hancurkan dunia seni bela diri kuno. Guyan mengangguk alasan mengapa dunia seni bela diri kuno ada sampai hari ini sebenarnya karena batasan alami yang menghubungkan dunia sekuler dan dunia seni bela diri kuno. Dan aku hanya perlu menghancurkan batasan ini. Dunia sekuler dapat terhubung dengan dunia seni bela diri kuno. Energi langit dan bumi akan menyatu satu sama lain menjadikan dunia ini keseluruhan yang baru. Ide asliku saya adalah membuat kekuatan-kekuatan di dunia seni bela diri kuno memahami bahaya Raja Malam sehingga mereka akan berinisiatif untuk bergabung dengan aliansi prajurit yang telah dibuat. Namun sayangnya, sekte-sekte di dunia bela diri kuno lebih memilih untuk memulai perang dan menjarah sumber daya di dalam dunia bela diri kuno daripada bergabung dengan dunia sekuler. Kalau begitu, saya harus menggunakan cara lain. Leng Bingning menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Matanya tampak serius saat dia berkata dengan suara berat, penghalang yang menghubungkan kedua dunia tidak hanya dijaga oleh 5 kekuatan terkuat di dunia seni bela diri kuno. Lebih penting lagi, batasan ini dapat membuat energi langit dan bumi berkumpul di dunia seni bela diri kuno. Jika batasan itu dilanggar, itu sama dengan menyebarkan energi langit dan bumi yang sudah langka ke seluruh dunia. Anda ingin membagi sesuatu yang aslinya hanya memiliki 10 bagian menjadi ribuan dan jutaan bagian. Ini memengaruhi kepentingan semua prajurit di dunia seni bela diri kuno. Ketika saatnya tiba, Anda harus menghadapi seluruh dunia seni bela diri kuno. Bahkan jika tidak ada kekuatan untuk mengepung dan menekan keluarga Leng pada awalnya, mereka pasti akan mengambil tindakan pada saat itu. Namun demikian, Guyan hanya terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah sejauh ini, aku tidak peduli apakah ada ratusan atau ribuan lawan. Tentu saja, prasyarat bagiku untuk melakukan ini adalah aku harus menguasai kekuatan tanah terlarang terlebih dahulu. Guyan melihat ke arah pohon raksasa di kejauhan yang menjulang tinggi ke langit.
Ketika aku memahami dan menguasai semua kekuatan tanah terlarang, itu akan menjadi waktu bagi dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler untuk bergabung. Jangan khawatir, ini tidak akan terlambat. Setelah mendengar ini, Leng Bingning merasa bahwa Gu Yan hanya bermimpi. Tidak peduli seberapa kuat Raja Malam, mereka tidak bisa mengalahkan para pejuang yang bekerja sama. Gu Yan dari mana kepercayaan dirinya berasal? Tapi Leng Bingning mengangguk, saya mengerti, saya akan membantumu. Gu Yan adalah kekasih saudara perempuannya dan dia juga satu-satunya keluarga yang dia miliki di dunia ini. Aku harus membantu dengan ini kata-kata itu jatuh kuas. Sosok Raven muncul lagi di bahu Leng Bingning. Leng Bingning menatap Gu Yan dengan bingung. Yang terakhir menjelaskan jangan salah paham, untuk benar-benar yakin, aku perlu memenangkan lebih banyak kekuatan. Perang di dunia seni bela diri kuno pasti akan merayu banyak orang untuk bekerja untukku. Leng Bingning mencibir, aku benar-benar berpikir kamu yakin bisa melawan 100 orang sendirian. Gu Yan mengangkat bahu. Semua Raja Malam sebelumnya mengira mereka bisa melakukan ini dan kebanyakan orang juga membual tentang Raja Malam sampai seperti ini, tetapi mereka semua tetap mati. Aku harus memastikan rencana berjalan dengan lancar. Tentu saja ada satu hal yang tidak dikatakan Gu Yan. Itu adalah Leng Qingqiu dalam novel aslinya yang benar-benar melakukannya sendiri dengan membunuh jalannya melalui dunia seni bela diri kuno dunia bawah dan kemudian dunia sekuler menyebabkan hampir seluruh dunia runtuh. Tapi itu adalah Leng Qingqiu dalam novel aslinya. Apa hubungannya dengan saya yang berpura-pura menjadi Night King Gu? Meskipun Gu Yan sudah sangat kuat sekarang, dia adalah orang yang sangat mantap dan berhati-hati, terutama karena ini mungkin dunia terakhir dan kesempatan terakhir. Hanya dengan bertindak hati-hati dan waspada di setiap langkah Anda dapat meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Leng Bingning mengangguk, ini adalah ide yang bagus. Setidaknya Gu Yan tidak bertindak berdasarkan ini. Dia melirik gadis kecil di tangannya dan berkata perlahan, kalau begitu, aku akan kembali ke Sekte Bingxin dulu. Setelah menenangkan gadis kecil ini, aku akan mengikuti inkarnasimu ke dunia seni bela diri kuno. Ya untuk merekrut bakat. Oke ambil ini adalah pengubah suara cakar yang dapat membantumu mengubah suaramu. Dan ini jubah cakar yang dapat membantumu menyembunyikan identitasmu. Ngomong-ngomong, kalau saja, aku sudah menyiapkan pengganti palsu merek Claw untukmu untuk memalsukan kematianmu dan melarikan diri. Gu Yan mengangguk, lalu mengangkat tangan kanannya. Bas. Beberapa benda melayang di depan Leng Bingning. Sebuah bola hitam yang dapat mengubah suara. Sebuah orang-orangan sawah seukuran telapak tangan. Jubah hitam dengan tudung bawaan. Itu adalah gaya yang sama dengan yang dikenakan Lao Gao sebelumnya. Ini tahan angin, tahan air, dan tahan listrik. Inilah dia jubah cakar. Dapat menyembunyikan semua aura sehingga tidak mungkin untuk melihat penampilan seseorang. Leng Bingning menerima serangkaian barang dan melihat pembagian Gu Yan yang terampil. Jelas bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Dia menatap Gu Yan dalam diam lalu melangkah ke lubang hitam dan menghilang. Tingkat penamaan ini yang mengajarinya. Dan Gu Yan duduk di awan gelap lagi. Dia menutup matanya dan mulai menyerap dan memahami kekuatan tanah terlarang ini. Ada 5 jenis kekuatan terlarang ini di dunia saat ini. Ini akan memakan waktu beberapa saat bab 391 Sekte Bingxin waktu berlalu. Saat itu sudah malam dunia seni bela diri kuno Sekte Bingxin Bas. Saat formasi teleportasi berkedip, sosok Leng Bingning muncul di sini. Di bahunya berdiri inkarnasi Gu Yan, seekor gagak hitam. Saat ini, Gu Yan telah menggunakan cara khusus untuk menyembunyikan napasnya sehingga bahkan jika seseorang berbicara dengan Leng Bingning secara langsung, mereka tidak akan dapat mendeteksi Gu Yan. Dan begitu Anda memasuki Sekte Bingxin. Leng Bingning segera menyadari ada sesuatu yang salah. Gu Yan juga berkata dengan tidak jelas ada fluktuasi energi sejati dari sekte lain. Mereka berasal dari rumah Bai Feng. Rumah Bai Feng adalah salah satu sekte teratas di dunia seni bela diri kuno. Pemimpinnya, Bai Lin, adalah seorang Grandmaster tingkat menengah dan dulunya merupakan sekte sekutu dengan Sekte Guntur. Namun sejak kematian Lei Tian, pemimpin Sekte Guntur, Bai Feng Mansion telah meluncurkan perang aneksasi sekte terhadap Sekte Guntur. 2 prajurit yang dibunuh oleh Leng Bingning sebelumnya juga berasal dari Bai Feng Mansion. Sekarang mereka muncul di sini sepertinya aku datang untuk menemuimu. Gu Yan menatap Leng Bingning. Ekspresi pihak lain sama sekali tidak berubah, dia hanya berkata dengan tenang, rumah Bai Feng juga merupakan salah satu kekuatan yang mengepung keluarga Leng saat itu. Jika mereka tidak mencari saya, cepat atau lambat saya akan menghancurkan mereka. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak maju lagi, tujuannya adalah aula utama sekte. Wow, dia memang bibi yang baik. Gu Yan tersenyum dalam hatinya, jika itu masalahnya, maka aku akan membantumu menambahkan bahan bakar ke api. Detik berikutnya, perintah dikirimkan kepada Situ dan yang lainnya di dunia seni bela diri kuno. Semua orang hancurkan rumah Bai Feng dalam sekejap. Orang-orang dari organisasi Ye yang berada di berbagai bagian dunia seni bela diri kuno tertegun sejenak. Perintah baru Tuan hancurkan rumah Bai Feng, hancurkan rumah Bai Feng. Cepat hentikan segera dan hancurkan rumah Bai Feng terlebih dahulu ya. Swish swish swish. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menghilang dan mereka yang masih hidup menatap teman-teman mereka dengan bingung.
Apa yang mereka dengar rumah Bai Feng? Apakah Bai Feng Mansion yang menyelamatkan hidup mereka? Di dalam aula utama Sekte Bingxin. Yu Mengbai, Bai Feng Mansion kami dan Sekte Bingxin Anda tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi apa yang dilakukan murid baik Anda, Leng Bingning? Dunia seni bela diri kuno adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Apa hubungannya aneksasi Sekte Guntur oleh Bai Feng Mansion kita dengannya? Sekarang anakku sudah mati meskipun jiwanya telah dilestarikan. Tahukah kamu betapa sulitnya menemukan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tubuh fisik? Tidak ada seorang pun yang menemukan rumput pengikat jiwa selama jutaan tahun. Apa bedanya anakku mati dengan mati? Yu Mengbai, jika kamu tidak memberiku penjelasan aku khawatir aku tidak akan membiarkan Sekte Bingxinmu pergi. Sektu Master Bailin dari Bai Feng Mansion berdiri di aula utama dan berteriak dingin pada seorang wanita dengan mata tertutup dan rambut panjang sedingin es di atasnya. Wanita itu tidak lain adalah pemimpin Sekte Bingxin, Yu Mengbai. Dia adalah pria yang kuat di tahap tengah Grandmaster dan dia hanya selangkah lagi dari mengolah teknik hati es ke alam kesempurnaan agung. Setelah mendengarkan ini, Yu Mengbai membuka matanya dan berbicara perlahan sekarang setelah semuanya sampai pada titik in. Apa maksud pemimpin Sekte Bai? Bailin mendengus dingin ketika mendengar ini. Aku ingin Leng Bingning menukar nyawa putraku dengan nyawanya. Aku ingin dia mati. Setelah mendengar ini, Yu Mengbai mengerutkan kening dan menolaknya dengan dingin. Mustahil. Impossible good. Kalau begitu, tunggu saja sampai rumah Bai Feng kami dan Sekte Bingxin Anda berperang. Saat ini dunia seni bela diri kuno sedang dalam keadaan perang karena insiden Raja Malam. Para peri dingin di Sekte Bingxin pasti telah diidam-idamkan oleh orang lain selama bertahun-tahun. Anda perlu memikirkan ini dengan matang. Ketika Bailin mendengar ini, dia langsung berteriak dengan marah. Saat Bailin berbicara, murid-murid lain dari Bai Feng Mansion juga mulai mengejeknya satu persatu. Kenapa kau terlihat begitu muram? Apakah ada yang salah dengan apa yang dikatakan pemimpin kita? Kalian semua merasa superior. Hahaha, benar sekali. Aku sudah lama mendengar bahwa Fiery Leng Bingning tak tertandingi. Begitu kita menangkapnya, kita pasti akan mencicipinya. Dan mendengarkan ucapan tak tahu malu Bai Feng Fu dan lainnya. Murid Sekte Bingxin lainnya di aula sangat marah sehingga mereka menghunus pedang mereka dan berteriak tak tahu malu. Klan Bai Feng Mansion benar-benar sudah kelewatan. Bai Linyo adalah seorang master, tetapi apa yang kamu katakan tidak berbeda dari perkataan seorang gangster. Mendengar ini pengadilan kematian. Otoritas Grandmaster tidak boleh dihina. Ada sedikit niat membunuh di mata Bai Phosphorus Boom. Aliran energi sejati mengalir di sekitar. Dia bergegas langsung menuju murid yang sedang berbicara. Jika kamu terkena, kamu mungkin akan mati di tempat. Mata Yu Mengbai menyipit dan dia juga menggunakan energi sejatinya untuk melawan. Boom. Kedua aliran energi sejati bertabrakan menyebabkan aliran udara yang kuat meledak di aula. Lakukan semua ini. Yu Mengbai berdiri dan menatap dingin Bailin di bawah aula. Master Baido, apakah Anda benar-benar ingin memulai perang? Bailin mencibir. Liarku sudah mesyentah aku membunuh Leng Bingning atau kita mulai perang. Namun, kata-kata itu baru saja jatuh, dan Mengbai belum menjawab. Oh. Cemoohan yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir tiba-tiba datang dari luar. Segera setelah suhu di dalam aula tiba-tiba turun. GALALALAL, dalam sekejap tempat ini tertutup kristal es. Pada saat yang sama, murid-murid dari rumah Bai Feng yang hadir juga melihat tubuh mereka dengan nyeri Sekte Master, tubuh kami. Tuan, selamatkan aku Metropolitan, ini adalah Bingxin Jue. Melihat ini, pupil Bailin menyusut dan ekspresinya menjadi sangat marah. Dia menoleh dan meraung ke arah pintu masuk aula. Leng Bingning, beraninya kau. Namun, apa yang muncul sebagai tanggapan terhadap fosfor putih adalah komentar yang sangat dingin. Mengapa tidak bang saat kata-kata itu jatuh? Para murid dari Bai Feng Mansion yang hadir di tempat kejadian langsung hancur menjadi kristal es saat mereka berubah menjadi patung es. Kakak senior, kembali kakak senior. Yu Mengbai menatap Leng Bingning yang berdiri di depan pintu dan mengangkat tangannya untuk membunuh beberapa orang dari Bai Feng Mansion. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan senyum pahit. Sekarang kita harus pergi berperang. Leng Bingning masuk dengan wajah dingin. Dia melihat ke arah tengah aula dengan mata merah karena marah. Dadanya naik turun dengan fosfor putih dan berkata dengan tenang, aku membunuh semua orangmu. Jika kamu ingin perang maka datang dan bertarung yugut gut. Bai Phosphorus sangat marah hingga hampir kehilangan akal. Dia memandang Leng Bingning lalu Yu Mengbai di atas panggung dan mengangguk. Baiklah, Sekte Bingxinmu hebat. Kalau begitu, kemudian tunggu saja kobaran api medan perang menyebar ke sini. Setelah mengatakan itu, dia melewati Leng Bingning, berbalik dan pergi menuju pintu masuk aula. Lihat adegan ini, Bas. Leng Bingning mengumpulkan hawa dingin di telapak tangannya dan menatap dingin punggung Bailin. Aku tidak takut fosfor putih, tetapi jika aku bertindak, murid Sekte Bingxin lainnya pasti akan terpengaruh. Itu saja. Guyan mengerti maksud Leng Bingning dan dia terkekeh. Jangan terburu-buru, dia tidak akan bisa bertahan setelah kita kembali ke Bai Feng Mansion.
Seperti yang diharapkan, dia adalah saudara perempuan King Qiu. Gaya melakukan sesuatu itu tegas dan efisien. Begitu kata-kata ini keluar, Leng Bingning menarik energi sejatinya dan ekspresinya berangsur-angsur santai. Yah, dia layak menjadi kakak iparku, kakak senior. Kakak perempuan kami sangat takut ini sudah berakhir. Sekelompok murid juga muncul. Sekte Bingxin memiliki keterampilan khusus sehingga hanya merekrut murid perempuan. Leng Bingning adalah orang suci dari Sekte Bingxin dan memiliki prestise yang sangat tinggi. Ya, everything baik-baik saja. Leng Bingning menghibur mereka satu persatu. Di matanya, para murid ini seperti saudara perempuannya. Yu Mengbei berjalan turun saat ini. Dia memandang Leng Bingning dan berkata dengan suara tenang, tetapi kata-katanya mengungkapkan kekhawatirannya. Rumah Bai Feng akan berperang. Kamu baru saja kembali dan pulihkan dirimu. Saat dia berbicara, Yu Mengbei juga melihat gadis kecil di tangan Leng Bingning. Siapa ini? Setelah mendengar ini, Leng Bingning pertama kali melirik burung gagak di bahunya. Pihak lain memperhatikan tatapan dingin itu dan memiringkan kepalanya. Oh, bisakah mereka benar-benar tidak melihat Guyan? Haha, menarik. Memikirkan ini, Leng Bingning menjawab, tuang gadis ini adalah gadis yang aku selamatkan dari Bai Feng Mansion. Aku ingin menyimpannya. Begitu kata-kata ini keluar, Yu Mengbei mengerti seluruh situasinya. Dia mengangguk, saya mengerti. Saat dia berbicara, Yu Mengbei mengulurkan tangannya dan meletakkannya di kepala gadis kecil itu untuk memeriksanya. Setelah menyadari bahwa orang lain baik-baik saja, dia mengangguk, menatap Leng Bingning, dan tersenyum. Kalau begitu, kamu bisa membimbingnya dalam kultivasinya. Leng Bingning membungkuk dan menjawab, oke. Bab 392 Teknik Pemusnahan Jurang, salah satu pahlawan wanita orisinal. Kuas Bai Feng Mansion, arai teleportasi diaktifkan. Sosok fosfor putih muncul di sini. Wajahnya muram. Sialan, Sekte Bingxin, beraninya kau menunjukkan ketidaksenangan seperti itu kepadaku. Dalam kasus itu, jangan salahkan aku karena memulai perang sekte melawanmu. Kali ini aku pasti akan memobilisasi semua pasukanku untuk membantai kalian semua di Sekte Bingxin. Setelah mengatakan itu, Bai Lin segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Tingkat kultivasi Leng Bingning berada di tahap menengah tingkat Grandmaster dan tingkat kultivasi Yu Mengbei juga berada di tahap menengah tingkat Grandmaster. Aku tidak memiliki kekuatan yang cukup di sisiku, jadi aku harus meminta leluhurku, yaitu ayahku, untuk keluar. Tetapi leluhur telah menjaga area perbatasan sepanjang tahun. Namun untuk pertempuran sekte semacam ini, tidak masalah untuk kembali sesekali. Memikirkan hal ini tepat ketika Bai Lu hendak melangkah maju. Puff. Bank perlindungan tubuh Grandmaster hancur. Suara tajam daging yang dipotong terdengar dari telinganya Bai Lin terkejut dan sedikit menundukkan kepalanya. Tapi pemandangan di matanya semakin rendah dan semakin rendah dengan suara gedebuk. Dia ngeri mendapati bahwa tubuh bagian atasnya muncul di bidang penglihatannya sendiri. Perhatikan lebih dekat, kepalanya sendiri terpenggal dan menggelinding ke tanah. Karena kecepatan pemotongan terlalu cepat dan ditambah dengan fisik tuannya, fosfor putih masih memiliki kesadaran sampai sekarang. Namun kesadaran yang tersisa ini berangsur-angsur menghilang.